Halo, selamat malam Tribuners. Anda sudah menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini, Rabu 28 September 2022. Malam ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Berita pertama terkait perang Rusia dan Ukraina Tribuners. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-216 pada Selasa 27 September. Ada sederet peristiwa di antaranya pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dilaporkan mengalami kebocoran hingga referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia disebut sebagai penyelamatan warga. Dalam hari ke-216 ini, Eropa digemparkan dengan kabar kebocoran pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Pipa gas itu diketahui untuk menyalurkan pasokan gas dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Otoritas Maritim Swedia mengeluarkan peringatan tentang temuan dua kebocoran di pipa Nord Stream 1. Kondisi tersebut terjadi hanya berselang sehari setelah temuan kebocoran pada pipa Nord Stream 2. Terkini penyelidikan tengah berlangsung untuk menemukan penyebab kebocoran kedua pipa gas itu. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menerangkan pihaknya menemukan dugaan tindakan sabotase sehingga menyebabkan kedua pipa gas itu mengalami kebocoran. Diungkapkan hal ini masih ada kaitannya dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina. Dalam hari ke-216 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan tanggapannya soal referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Kepala negara menerangkan Rusia ingin menyelamatkan orang-orang di 4 wilayah Ukraina tersebut. Untuk itu diselenggarakan referendum sebagai langkah untuk menggabungkan 4 wilayah ke Rusia. Pernyataan Putin ini muncul pada hari terakhir pemungutan suara referendum di 4 wilayah pada Selasa 20 September. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun, Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Di wilayah Zaporizhia bagian selatan, sebanyak 93,11% suara memilih bergabung dengan Rusia. Sementara itu di Kherson, sebanyak 87,05% suara memilih bergabung dengan Rusia. Kemudian di wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, ada sebanyak 98,42% suara juga memilih bergabung dengan Rusia. Lantas di wilayah Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23% suara lebih memilih bergabung Rusia setelah semua surat suara dihitung. Dengan hasil perhitungan suara itu tampaknya 4 wilayah akan bergabung dengan Rusia, sehingga ada potensi 15% wilayah Ukraina akan dicaplok oleh Rusia. Referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia telah selesai pada Selasa 27 September kemarin. Terkini dari hasil perhitungan suara, Zaporizhia mengumumkan suara de facto memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pejabat separatis wilayah Zaporizhia, Zevgeny Balitsky. Ia menerangkan mayoritas penduduk memilih untuk bergabung dengan Rusia pada Selasa 27 September kemarin. Sehingga Zaporizhia siap memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia di bawah Presiden Putin. Menurutnya, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah Rusia untuk menerima Zaporizhia menjadi bagian negara Moskwa. Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Rusia karena hasil referendum sudah jelas.
Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan referendum wilayah Zaporizhia dan Kherson dilakukan inisiatif sendiri. Hal ini terjadi ketika organisasi publik setempat mengajukan permintaan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Kedua wilayah berbeda dengan Luhansk dan Donetsk yang sudah ada kelompok separatis pro-Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Penyelidikan dilakukan terhadap temuan laporan adanya kebocoran 2 pipa gas Rusia yang mengalir ke Eropa. Hal ini untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. 3 negara Eropa angkat bicara soal temuan kebocoran 2 pipa gas tersebut, yakni Jerman, Denmark, dan Swedia. Ketiga negara itu menduga kebocoran pipa gas Rusia di Laut Baltik ini merupakan soal serangan. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan kebocoran itu karena serangan yang ditargetkan pada infrastruktur. Ia yakin kejadian tersebut bukan disebabkan fenomena alam atau kelalaian material. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Denmark Mette Frederiksen membeberkan penyebab kebocoran karena tindakan yang disengaja hingga diduga disabotase. Hal ini juga senada dengan Perdana Menteri Polandia yang mengatakan ada pihak yang melakukan sabotase. Dengan adanya temuan ini, maka keamanan energi Eropa disebut sedang terancam. Terkait hal ini, Ukraina angkat bicara. Seorang pejabat senior Ukraina menyebutkan insiden itu merupakan ulah Rusia untuk mengacaukan Eropa. Akan tetapi, dirinya tidak memberikan bukti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi Rusia yang mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah. Ia menyebutkan referendum itu sebagai upaya Rusia mencaplok negaranya. Hal ini Zelensky sampaikan kepada Dewan Keamanan PBB secara daring. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia. Kepala negara Ukraina mengatakan lelucon di wilayah pendudukan tersebut tidak bisa disebut tiruan dari referendum. Dalam kesempatan itu, Presiden Zelensky menegaskan setiap tindakan kriminal Rusia tidak akan mengubah apapun untuk Ukraina. Pemerintah Ukraina berkomitmen melindungi kehidupan masyarakatnya, termasuk melindungi warga Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, Kharkiv, dan di Crimea. Sebagaimana diketahui, Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Sebelumnya, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal hasil referendum 4 wilayah. Українці, українки, щойно взяв участь в засіданні Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання скликане за нашою ініціативою. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримали скликання цього засідання і чітко виступили на захист України і міжнародного права, фундаментальних норм міжнародного права, злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо. Можливо саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу, реалізація Росії так званого Кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло.
Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього. Rusia angkat bicara soal peringatan Barat yang menanggapi rencana Rusia menggunakan senjata nuklir. Diungkapkan Moskwa penggunaan nuklir justru membuat NATO tidak akan ikut campur soal konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia Dmitry Medvedev yang memperingatkan negara-negara Barat ada kemungkinan negaranya untuk menggunakan senjata nuklir bila peperangan berlarut-larut. Hal ini bantahan prediksi Amerika Serikat yang menganggap Putin tidak akan memakai senjata kiamat tersebut dalam invasinya ke Ukraina. Medvedev menegaskan jika nuklir diluncurkan, maka membuat NATO tidak akan ikut campur lagi. Disebutkan NATO dan negara-negara Barat tidak akan mau mati dalam kiamat nuklir demi Ukraina. Namun mantan Presiden Rusia itu menjelaskan sangat tidak mungkin bahwa kondisi untuk menjamin respons nuklir oleh Moskow akan muncul di Ukraina. Pernyataan Medvedev ini dikemukakan saat membahas hipotesis penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di media sosial pada Selasa 27 September kemarin. Ia menepis pernyataan politisi Barat yang telah memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan nuklir sebagai hasutan diare. Sebagaimana diketahui, Moskow mengatakan hanya akan menggunakan senjata nuklir jika salah satu sekutunya diserang dengan senjata pemusnah massal. Selain itu, Rusia memakai nuklir jika keberadaannya dipertaruhkan dalam konflik konvensional. Ribuan warga Rusia telah meninggalkan negaranya menuju negara tetangga karena tidak mau ikut wajib militer dalam mobilisasi parsial. Kendati begitu, pemerintah Rusia tidak akan meminta ekstradisi warganya tersebut. Keputusan ini diumumkan pada Selasa 27 September. Pemerintah Rusia telah mengetahui warganya pergi ke negara tetangga termasuk Finlandia, Kazakhstan, Georgia, atau negara lain. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan pemerintah belum mengirim permintaan apapun kepada pihak berwenang negara-negara itu atas dugaan pemulangan paksa warga Rusia ke tanah Rusia. Bahkan Kemenhan tidak memiliki rencana ekstradisi tersebut. Seperti diketahui, ribuan pria warga Rusia usia militer telah menyeberang ke negara-negara tetangga secara massal. Hal ini terjadi setelah mobilisasi parsial diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada Rabu 21 September. Mereka rela mengantri berjam-jam di penyeberangan perbatasan. Dilaporkan pada Rabu 28 September, pemerintah Kazakhstan menyebutkan ada sekitar 98.000 orang Rusia telah memasuki negaranya. Terkait hal ini, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berjanji untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga Rusia yang melarikan diri. Selain ke Kazakhstan, warga yang kabur juga menuju ke Finlandia dan Georgia. Mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat Edward Snowden mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Status itu diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menurut keputusan Presiden Rusia pada Senin 26 September. Sosok Edward Snowden sebelumnya warga Amerika Serikat. Snowden melarikan diri dari Amerika Serikat setelah membocorkan file rahasia negara pada tahun 2013 silam. Diketahui file rahasia itu berisi informasi mengenai operasi pengawasan domestik Amerika Serikat dan internasional yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, tempat Snowden bekerja.
Atas tindakannya, pihak berwenang Amerika Serikat selama bertahun-tahun ingin Snowden kembali ke Amerika Serikat. Hal ini untuk menghadapi pengadilan pidana atas tuduhan spionase. Snowden melarikan diri ke Rusia dan diberi suaka. Lantas ia mendapatkan izin menjadi penduduk tetap di Rusia pada tahun 2020. Ketika itu Snowden mengungkapkan memiliki rencana mendaftar kewarganegaraan Rusia tanpa melepas kewarganegaraan Amerikanya. Terkini, informasi Snowden telah mendapatkan kewarganegaraan Rusia menjadi perguncingan bagi warga Rusia. Dengan ada candaan, warga Rusia mempertanyakan Snowden akan dipanggil untuk ikut wajib militer setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi parsial ke Ukraina. Merespons hal ini, pengacara Snowden Anatoly Kucherena menerangkan kliennya tidak dapat dipanggil wajib militer. Hal ini karena Snowden sebelumnya tidak pernah bertugas di tentara Rusia. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengaku tidak mengetahui adanya perubahan status Snowden sebagai warga negara AS. Berita selanjutnya dikabarkan dari China, Tribuners. Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Sebagaimana diketahui, Xi Jinping telah absen dari penampilan publik sejak kembali ke China dari pertemuan puncak di Uzbekistan. Hal tersebut mendorong isu yang tidak berdasar tentang kudeta militer di Beijing. Terlebih desas-desus mengenai kudeta Xi Jinping tersebar luas menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok. Pakar membantah rumor yang beredar dan mengatakan sang presiden menjalani karantina untuk antisipasi COVID-19. Sementara itu, Kongres Partai Komunis Tiongkok tersebut akan mengadakan kongres pada 16 Oktober mendatang. Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Cina. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, ia merevisi batas 10 tahun yaitu untuk memegang jabatan teratas yang dipatuhi oleh dua pendahulunya. Hal itu menjadikannya sebagai pemimpin partai yang paling kuat sejak Mao Zedong. Menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok, Presiden China Xi Jinping muncul di muka publik pada Selasa 27 September. Diperkirakan melalui Kongres itu Xi Jinping siap mengamankan masa jabatan periode ketiga. Kongres Partai Komunis Cina akan dimulai pada 16 Oktober mendatang. Acara tersebut digelar secara tertutup di Aula Besar Rakyat Beijing. Diketahui pertemuan itu menjadi penting dalam siklus politik 5 tahun di negara satu partai tersebut. Xi Jinping siap untuk mengamankan masa jabatan ketiga. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak 2012. Dengan demikian, partai tersebut akan membangkitkan kembali gelar pemimpin rakyat yang tidak digunakan sejak Mao Zedong. Sebelum Kongres dilakukan pembersihan pejabat senior yang diduga melakukan korupsi. Adapun pejabat yang ditangkap yakni mantan Wakil Menteri Keamanan Publik Sun Lijun, mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua, dan mantan Kepala Polisi Shanghai, Chongqing, dan Shanxi. Penahanan tersebut merupakan pembersihan politik terbesar Cina dalam beberapa tahun ini. Pada minggu lalu, media pemerintah mengumumkan daftar 2.300 delegasi Komite Pusat PKC. Termasuk Presiden Xi Jinping yang terdaftar dalam acara itu. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Cina Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran, Tribuners. Aksi protes massa di Iran buntut kematian Mahsa Amini menuai pujian. Hal ini menjadi momentum sebagai revolusi penting untuk perempuan dan mendesak dunia untuk menambah tekanan kepada kepemimpinan ulama.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh putra mendiang sah dan Raja Iran yang digulingkan pada tahun 1979 Muhammad Reza Pahlavi, yakni Reza Pahlavi. Ia menyerukan persiapan yang lebih besar untuk sistem Iran di masa depan yang sekuler dan demokratis. Diungkapkan Reza Pahlavi, era sekarang sudah zaman modern. Untuk itu revolusi pertama untuk perempuan dan dari perempuan Iran, perlu digerakkan. Menurutnya, revolusi tersebut perlu mendapatkan dukungan pria, putra, saudara, dan ayah. Diketahui Reza Pahlavi kini tidak berada di Iran, tetapi ia tinggal di pengasingan wilayah Washington DC, Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, demonstrasi telah membanjiri kota-kota besar di Iran. Puluhan orang dilaporkan setelah tewas sejak Mahsa Amini meninggal pada 16 September. Kematian Mahsa Amini terjadi setelah dia ditahan oleh polisi moral Iran. Amini diduga tidak memakai jilbab dengan benar sesuai aturan yang berlaku di Iran. Informasi terkini jumlah pengunjuk rasa dalam aksi protes kematian Mahsa Amini di Iran bertambah. Tak hanya itu, aparat keamanan menangkap aktivis dan jurnalis dalam demo tersebut. Setidaknya 76 orang tewas dalam protes anti-rezim di Iran atas kematian wanita Kurdi bernama Mahsa Amini setelah ditangkap oleh polisi moral. Angka itu naik dari yang sebelumnya dilaporkan 57 tewas per 25 September. Hal ini organisasi HAM Iran di situs resminya diungkapkan. Bahkan disebutkan penangkapan tak hanya ditujukan kepada warga yang berdemo, tetapi juga aktivis hingga jurnalis media. Komite Perlindungan Wartawan yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat membeberkan ada 20 jurnalis telah dipenjara sejak protes dimulai. Sejumlah aktivis dan pengacara juga telah ditahan, termasuk aktivis terkemuka kebebasan berbicara Hussein Rodagi yang ditangkap pada akhir pekan lalu. Penangkapan itu dilakukan di atas pembatasan internet yang ketat dan pemblokiran sejumlah media sosial, termasuk Instagram dan WhatsApp. Para aktivis menerangkan alasan pemblokiran itu bertujuan untuk mencegah rincian protes mencapai dunia luar. Sebagaimana diketahui, kematian Amini telah memicu kemarahan puluhan ribu orang di seluruh Iran. Massa lantas turun ke jalan di beberapa kota. Selama seminggu, protes telah melanda Iran. Para demonstran direspons kekerasan oleh polisi dan pihak berwenang. Para wanita di negara itu melakukan aksi protes dengan banyak yang membakar kerudung atau jilbab dan memotong rambut mereka. Merespons hal ini, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan negara harus bersikap dengan tegas terhadap mereka. Hal ini karena aksi demo menentang keamanan dan mengganggu ketenangan negara. Berita berikutnya dikabarkan dari Kuba, Tribuners. Badai Ian memporak-poranda Kuba pada Selasa 27 September. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di seluruh negara itu. Badai Ian menyebabkan angin kencang dan banjir yang menerpa di Kuba bagian barat. Direktur Teknis Serikat Listrik Kuba, Lazaro Guerra, menerangkan badai Ian telah menyebabkan kegagalan dalam sistem kelistrikan nasional. Merespons hal ini, Guerra menyebutkan petugas segera memulihkan daya listrik. Dilaporkan situasi pasca badai Ian membuat kerusakan sejumlah fasilitas publik di sejumlah lokasi, termasuk di kota barat Pinar del Rio, Kuba. Terlihat kabel listrik putus, jalan-jalan banjir, dan atap-atap rumah rusak berhamburan. Seorang warga kota berusia 70 tahun mengaku badai tersebut benar-benar menakutkan dan menerjang selama berjam-jam. Terkait hal ini, pihak berwenang setempat mengutarakan sekitar 40.000 orang telah dievakuasi di seluruh provinsi Pinar del Rio. Mereka adalah warga yang sangat terdampak dalam bencana ini. Sementara itu dilaporkan setelah diterjang Kuba, badai Ian diprediksi akan bergerak dan menerjang Florida. Pusat Badan Nasional Amerika Serikat mengatakan pihaknya memperkirakan badai Ian akan menghantam pantai barat Florida sebagai badai besar yang sangat berbahaya. Seruan itu untuk mengindahkan peringatan evakuasi yang digaungkan dari pejabat Florida setempat hingga Presiden Amerika Joe Biden.
termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis yang telah mempersiapkan kebutuhan pengungsi untuk warga yang terdampak. Terkini, Gubernur Florida menerangkan sudah ada 176 shelter untuk pengungsi. Selain itu, ada 50 shelter juga disediakan untuk pengungsi berkebutuhan khusus. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Gubernur Florida Ron DeSantis. Baik Tribuners, berita selanjutnya dikabarkan dari Inggris. Putri Wales atau istri Pangeran William, Kate Middleton dilaporkan akan mendapatkan koleksi perhiasan mendiang Ratu Elizabeth II terbanyak. Kendati begitu, istri Raja Charles III, Permaisuri Camilla, diberi kesempatan untuk memilih perhiasan yang disukainya terlebih dahulu. Setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia pada 8 September lalu, keluarga kerajaan mulai mengurus berbagai hal yang ia tinggalkan, seperti peliharaan ratu, anjing-anjing corgi, kuda, hingga koleksi perhiasan. Permaisuri Camilla akan terlebih dahulu memilih perhiasan warisan mendiang ratu. Hal ini bukan tanpa alasan. Pakar kehidupan kerajaan Kathy Dicol memaparkan alasan dibalik hal urutan tersebut, yakni hierarkis. Setelah Permaisuri Camilla, giliran Kate Middleton yang memilih perhiasan warisan ratu. Kemudian Meghan Markle, istri Pangeran Harry. Sementara itu, menurut redaktur dari magazin Majesty, Ingrid Swart menerangkan rencana tersebut sudah disusun oleh Ratu Elizabeth sejak beberapa waktu lalu. Swart juga mengatakan kemungkinan Camilla akan mengambil beberapa perhiasan. Hal ini karena ia membutuhkan koleksi perhiasan yang cukup besar guna mendukung kepemimpinannya nanti. Lebih lanjut, koleksi perhiasan Ratu Elizabeth dilaporkan memiliki nilai miliaran pound sterling. Kendati begitu, setiap perhiasan memiliki cerita dan sejarah yang berbeda. Tentu jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melanjutkan pemerintahan. Bahkan setelah kematiannya, kerajaan meminjamkan perhiasan-perhiasan ratu kepada anggota keluarga kerajaan. Kate Middleton dan Meghan Markle juga sempat mengenakan beberapa perhiasan koleksi Ratu Elizabeth saat pemakamannya beberapa waktu lalu. Berita selanjutnya dikabarkan dari Arab Tribuners. Putra mahkota Mohammed bin Salman kini telah diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi pada Selasa 27 September. Langkah itu dipandang secara efektif, meresmikan kekuasaan yang telah dipegang oleh Pangeran Mohammed. Hal tersebut dikemukakan oleh para analis. Jabatan tersebut secara tradisional dipegang oleh Raja Arab Saudi. Diketahui Pangeran Mohammed yang telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, berdasarkan keputusan kerajaan dari Raja Salman, sejumlah jabatan kepala kementerian penting lainnya tidak ada perubahan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Energi tidak mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui, Pangeran Mohammed sendiri telah berada di urutan pertama untuk menggantikan ayahnya sebagai raja sejak tahun 2017. Pada bulan lalu, sang pangeran berusia 37 tahun. Arab Saudi telah bertahun-tahun berusaha meredam spekulasi mengenai kesehatan raja berusia 86 tahun. Pada tahun 2017, Arab Saudi menepis laporan dan spekulasi yang meningkat bahwa raja berencana turun tahta demi Pangeran Mohammed. Raja Salman telah dirawat di rumah sakit 2 kali pada tahun ini. Yang terbaru, ia harus dirawat sepekan pada bulan Mei yang melibatkan tes termasuk kolonoskopi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sudah menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini, Rabu 28 September 2022. Malam ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Berita pertama terkait perang Rusia dan Ukraina Tribuners. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-216 pada Selasa 27 September. Ada sederet peristiwa di antaranya pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dilaporkan mengalami kebocoran hingga referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia disebut sebagai penyelamatan warga. Dalam hari ke-216 ini, Eropa digemparkan dengan kabar kebocoran pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Pipa gas itu diketahui untuk menyalurkan pasokan gas dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Otoritas Maritim Swedia mengeluarkan peringatan tentang temuan dua kebocoran di pipa Nord Stream 1. Kondisi tersebut terjadi hanya berselang sehari setelah temuan kebocoran pada pipa Nord Stream 2. Terkini penyelidikan tengah berlangsung untuk menemukan penyebab kebocoran kedua pipa gas itu. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menerangkan pihaknya menemukan dugaan tindakan sabotase sehingga menyebabkan kedua pipa gas itu mengalami kebocoran. Diungkapkan hal ini masih ada kaitannya dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina. Dalam hari ke-216 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan tanggapannya soal referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Kepala negara menerangkan Rusia ingin menyelamatkan orang-orang di 4 wilayah Ukraina tersebut. Untuk itu diselenggarakan referendum sebagai langkah untuk menggabungkan 4 wilayah ke Rusia. Pernyataan Putin ini muncul pada hari terakhir pemungutan suara referendum di 4 wilayah pada Selasa 20 September. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun, Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Di wilayah Zaporizhia bagian selatan, sebanyak 93,11% suara memilih bergabung dengan Rusia. Sementara itu di Kherson, sebanyak 87,05% suara memilih bergabung dengan Rusia. Kemudian di wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, ada sebanyak 98,42% suara juga memilih bergabung dengan Rusia. Lantas di wilayah Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23% suara lebih memilih bergabung Rusia setelah semua surat suara dihitung. Dengan hasil perhitungan suara itu tampaknya 4 wilayah akan bergabung dengan Rusia, sehingga ada potensi 15% wilayah Ukraina akan dicaplok oleh Rusia. Referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia telah selesai pada Selasa 27 September kemarin. Terkini dari hasil perhitungan suara, Zaporizhia mengumumkan suara de facto memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pejabat separatis wilayah Zaporizhia, Zevgeny Balitsky. Ia menerangkan mayoritas penduduk memilih untuk bergabung dengan Rusia pada Selasa 27 September kemarin. Sehingga Zaporizhia siap memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia di bawah Presiden Putin. Menurutnya, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah Rusia untuk menerima Zaporizhia menjadi bagian negara Moskwa. Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Rusia karena hasil referendum sudah jelas.
Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan referendum wilayah Zaporizhia dan Kherson dilakukan inisiatif sendiri. Hal ini terjadi ketika organisasi publik setempat mengajukan permintaan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Kedua wilayah berbeda dengan Luhansk dan Donetsk yang sudah ada kelompok separatis pro-Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Penyelidikan dilakukan terhadap temuan laporan adanya kebocoran 2 pipa gas Rusia yang mengalir ke Eropa. Hal ini untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. 3 negara Eropa angkat bicara soal temuan kebocoran 2 pipa gas tersebut, yakni Jerman, Denmark, dan Swedia. Ketiga negara itu menduga kebocoran pipa gas Rusia di Laut Baltik ini merupakan soal serangan. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan kebocoran itu karena serangan yang ditargetkan pada infrastruktur. Ia yakin kejadian tersebut bukan disebabkan fenomena alam atau kelalaian material. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Denmark Mette Frederiksen membeberkan penyebab kebocoran karena tindakan yang disengaja hingga diduga disabotase. Hal ini juga senada dengan Perdana Menteri Polandia yang mengatakan ada pihak yang melakukan sabotase. Dengan adanya temuan ini, maka keamanan energi Eropa disebut sedang terancam. Terkait hal ini, Ukraina angkat bicara. Seorang pejabat senior Ukraina menyebutkan insiden itu merupakan ulah Rusia untuk mengacaukan Eropa. Akan tetapi, dirinya tidak memberikan bukti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi Rusia yang mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah. Ia menyebutkan referendum itu sebagai upaya Rusia mencaplok negaranya. Hal ini Zelensky sampaikan kepada Dewan Keamanan PBB secara daring. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia. Kepala negara Ukraina mengatakan lelucon di wilayah pendudukan tersebut tidak bisa disebut tiruan dari referendum. Dalam kesempatan itu, Presiden Zelensky menegaskan setiap tindakan kriminal Rusia tidak akan mengubah apapun untuk Ukraina. Pemerintah Ukraina berkomitmen melindungi kehidupan masyarakatnya, termasuk melindungi warga Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, Kharkiv, dan di Crimea. Sebagaimana diketahui, Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Sebelumnya, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal hasil referendum 4 wilayah. Українці, українки, щойно взяв участь в засіданні Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання скликане за нашою ініціативою. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримали скликання цього засідання і чітко виступили на захист України і міжнародного права, фундаментальних норм міжнародного права, злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо. Можливо саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу, реалізація Росії так званого Кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло.
Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього. Rusia angkat bicara soal peringatan Barat yang menanggapi rencana Rusia menggunakan senjata nuklir. Diungkapkan Moskwa penggunaan nuklir justru membuat NATO tidak akan ikut campur soal konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia Dmitry Medvedev yang memperingatkan negara-negara Barat ada kemungkinan negaranya untuk menggunakan senjata nuklir bila peperangan berlarut-larut. Hal ini bantahan prediksi Amerika Serikat yang menganggap Putin tidak akan memakai senjata kiamat tersebut dalam invasinya ke Ukraina. Medvedev menegaskan jika nuklir diluncurkan, maka membuat NATO tidak akan ikut campur lagi. Disebutkan NATO dan negara-negara Barat tidak akan mau mati dalam kiamat nuklir demi Ukraina. Namun mantan Presiden Rusia itu menjelaskan sangat tidak mungkin bahwa kondisi untuk menjamin respons nuklir oleh Moskow akan muncul di Ukraina. Pernyataan Medvedev ini dikemukakan saat membahas hipotesis penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di media sosial pada Selasa 27 September kemarin. Ia menepis pernyataan politisi Barat yang telah memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan nuklir sebagai hasutan diare. Sebagaimana diketahui, Moskow mengatakan hanya akan menggunakan senjata nuklir jika salah satu sekutunya diserang dengan senjata pemusnah massal. Selain itu, Rusia memakai nuklir jika keberadaannya dipertaruhkan dalam konflik konvensional. Ribuan warga Rusia telah meninggalkan negaranya menuju negara tetangga karena tidak mau ikut wajib militer dalam mobilisasi parsial. Kendati begitu, pemerintah Rusia tidak akan meminta ekstradisi warganya tersebut. Keputusan ini diumumkan pada Selasa 27 September. Pemerintah Rusia telah mengetahui warganya pergi ke negara tetangga termasuk Finlandia, Kazakhstan, Georgia, atau negara lain. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan pemerintah belum mengirim permintaan apapun kepada pihak berwenang negara-negara itu atas dugaan pemulangan paksa warga Rusia ke tanah Rusia. Bahkan Kemenhan tidak memiliki rencana ekstradisi tersebut. Seperti diketahui, ribuan pria warga Rusia usia militer telah menyeberang ke negara-negara tetangga secara massal. Hal ini terjadi setelah mobilisasi parsial diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada Rabu 21 September. Mereka rela mengantri berjam-jam di penyeberangan perbatasan. Dilaporkan pada Rabu 28 September, pemerintah Kazakhstan menyebutkan ada sekitar 98.000 orang Rusia telah memasuki negaranya. Terkait hal ini, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berjanji untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga Rusia yang melarikan diri. Selain ke Kazakhstan, warga yang kabur juga menuju ke Finlandia dan Georgia. Mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat Edward Snowden mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Status itu diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin menurut keputusan Presiden Rusia pada Senin 26 September. Sosok Edward Snowden sebelumnya warga Amerika Serikat. Snowden melarikan diri dari Amerika Serikat setelah membocorkan file rahasia negara pada tahun 2013 silam. Diketahui file rahasia itu berisi informasi mengenai operasi pengawasan domestik Amerika Serikat dan internasional yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, tempat Snowden bekerja.
Atas tindakannya, pihak berwenang Amerika Serikat selama bertahun-tahun ingin Snowden kembali ke Amerika Serikat. Hal ini untuk menghadapi pengadilan pidana atas tuduhan spionase. Snowden melarikan diri ke Rusia dan diberi suaka. Lantas ia mendapatkan izin menjadi penduduk tetap di Rusia pada tahun 2020. Ketika itu Snowden mengungkapkan memiliki rencana mendaftar kewarganegaraan Rusia tanpa melepas kewarganegaraan Amerikanya. Terkini, informasi Snowden telah mendapatkan kewarganegaraan Rusia menjadi perguncingan bagi warga Rusia. Dengan ada candaan, warga Rusia mempertanyakan Snowden akan dipanggil untuk ikut wajib militer setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi parsial ke Ukraina. Merespons hal ini, pengacara Snowden Anatoly Kucherena menerangkan kliennya tidak dapat dipanggil wajib militer. Hal ini karena Snowden sebelumnya tidak pernah bertugas di tentara Rusia. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengaku tidak mengetahui adanya perubahan status Snowden sebagai warga negara AS. Berita selanjutnya dikabarkan dari China, Tribuners. Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Sebagaimana diketahui, Xi Jinping telah absen dari penampilan publik sejak kembali ke China dari pertemuan puncak di Uzbekistan. Hal tersebut mendorong isu yang tidak berdasar tentang kudeta militer di Beijing. Terlebih desas-desus mengenai kudeta Xi Jinping tersebar luas menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok. Pakar membantah rumor yang beredar dan mengatakan sang presiden menjalani karantina untuk antisipasi COVID-19. Sementara itu, Kongres Partai Komunis Tiongkok tersebut akan mengadakan kongres pada 16 Oktober mendatang. Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Cina. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, ia merevisi batas 10 tahun, yaitu untuk memegang jabatan teratas yang dipatuhi oleh dua pendahulunya. Hal itu menjadikannya sebagai pemimpin partai yang paling kuat sejak Mao Zedong. Menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok, Presiden China Xi Jinping muncul di muka publik pada Selasa 27 September. Diperkirakan melalui Kongres itu Xi Jinping siap mengamankan masa jabatan periode ketiga. Kongres Partai Komunis Cina akan dimulai pada 16 Oktober mendatang. Acara tersebut digelar secara tertutup di Aula Besar Rakyat Beijing. Diketahui pertemuan itu menjadi penting dalam siklus politik 5 tahun di negara satu partai tersebut. Xi Jinping siap untuk mengamankan masa jabatan ketiga. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak 2012. Dengan demikian, partai tersebut akan membangkitkan kembali gelar pemimpin rakyat yang tidak digunakan sejak Mao Zedong. Sebelum Kongres dilakukan pembersihan pejabat senior yang diduga melakukan korupsi. Adapun pejabat yang ditangkap yakni mantan Wakil Menteri Keamanan Publik Sun Lijun, mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua, dan mantan Kepala Polisi Shanghai, Chongqing, dan Shanxi. Penahanan tersebut merupakan pembersihan politik terbesar Cina dalam beberapa tahun ini. Pada minggu lalu, media pemerintah mengumumkan daftar 2.300 delegasi Komite Pusat PKC. Termasuk Presiden Xi Jinping yang terdaftar dalam acara itu. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Cina Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran, Tribuners. Aksi protes massa di Iran buntut kematian Mahsa Amini menuai pujian. Hal ini menjadi momentum sebagai revolusi penting untuk perempuan dan mendesak dunia untuk menambah tekanan kepada kepemimpinan ulama.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh putra mendiang sah dan Raja Iran yang digulingkan pada tahun 1979 Muhammad Reza Pahlavi, yakni Reza Pahlavi. Ia menyerukan persiapan yang lebih besar untuk sistem Iran di masa depan yang sekuler dan demokratis. Diungkapkan Reza Pahlavi, era sekarang sudah zaman modern. Untuk itu revolusi pertama untuk perempuan dan dari perempuan Iran, perlu digerakkan. Menurutnya, revolusi tersebut perlu mendapatkan dukungan pria, putra, saudara, dan ayah. Diketahui Reza Pahlavi kini tidak berada di Iran, tetapi ia tinggal di pengasingan wilayah Washington DC, Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, demonstrasi telah membanjiri kota-kota besar di Iran. Puluhan orang dilaporkan setelah tewas sejak Mahsa Amini meninggal pada 16 September. Kematian Mahsa Amini terjadi setelah dia ditahan oleh polisi moral Iran. Amini diduga tidak memakai jilbab dengan benar sesuai aturan yang berlaku di Iran. Informasi terkini jumlah pengunjuk rasa dalam aksi protes kematian Mahsa Amini di Iran bertambah. Tak hanya itu, aparat keamanan menangkap aktivis dan jurnalis dalam demo tersebut. Setidaknya 76 orang tewas dalam protes anti-rezim di Iran atas kematian wanita Kurdi bernama Mahsa Amini setelah ditangkap oleh polisi moral. Angka itu naik dari yang sebelumnya dilaporkan 57 tewas per 25 September. Hal ini organisasi HAM Iran di situs resminya diungkapkan. Bahkan disebutkan penangkapan tak hanya ditujukan kepada warga yang berdemo, tetapi juga aktivis hingga jurnalis media. Komite Perlindungan Wartawan yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat membeberkan ada 20 jurnalis telah dipenjara sejak protes dimulai. Sejumlah aktivis dan pengacara juga telah ditahan, termasuk aktivis terkemuka kebebasan berbicara Hussein Rodagi yang ditangkap pada akhir pekan lalu. Penangkapan itu dilakukan di atas pembatasan internet yang ketat dan pemblokiran sejumlah media sosial, termasuk Instagram dan WhatsApp. Para aktivis menerangkan alasan pemblokiran itu bertujuan untuk mencegah rincian protes mencapai dunia luar. Sebagaimana diketahui, kematian Amini telah memicu kemarahan puluhan ribu orang di seluruh Iran. Massa lantas turun ke jalan di beberapa kota. Selama seminggu, protes telah melanda Iran. Para demonstran direspons kekerasan oleh polisi dan pihak berwenang. Para wanita di negara itu melakukan aksi protes dengan banyak yang membakar kerudung atau jilbab dan memotong rambut mereka. Merespons hal ini, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan negara harus bersikap dengan tegas terhadap mereka. Hal ini karena aksi demo menentang keamanan dan mengganggu ketenangan negara. Berita berikutnya dikabarkan dari Kuba, Tribuners. Badai Ian memporak-poranda Kuba pada Selasa 27 September. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di seluruh negara itu. Badai Ian menyebabkan angin kencang dan banjir yang menerpa di Kuba bagian barat. Direktur Teknis Serikat Listrik Kuba, Lazaro Guerra, menerangkan badai Ian telah menyebabkan kegagalan dalam sistem kelistrikan nasional. Merespons hal ini, Guerra menyebutkan petugas segera memulihkan daya listrik. Dilaporkan situasi pasca badai Ian membuat kerusakan sejumlah fasilitas publik di sejumlah lokasi, termasuk di kota barat Pinar del Rio, Kuba. Terlihat kabel listrik putus, jalan-jalan banjir, dan atap-atap rumah rusak berhamburan. Seorang warga kota berusia 70 tahun mengaku badai tersebut benar-benar menakutkan dan menerjang selama berjam-jam. Terkait hal ini, pihak berwenang setempat mengutarakan sekitar 40.000 orang telah dievakuasi di seluruh provinsi Pinar del Rio. Mereka adalah warga yang sangat terdampak dalam bencana ini. Sementara itu dilaporkan setelah diterjang Kuba, badai Ian diprediksi akan bergerak dan menerjang Florida. Pusat Badan Nasional Amerika Serikat mengatakan pihaknya memperkirakan badai Ian akan menghantam pantai barat Florida sebagai badai besar yang sangat berbahaya. Seruan itu untuk mengindahkan peringatan evakuasi yang digaungkan dari pejabat Florida setempat hingga Presiden Amerika Joe Biden.
termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis yang telah mempersiapkan kebutuhan pengungsi untuk warga yang terdampak. Terkini, Gubernur Florida menerangkan sudah ada 176 shelter untuk pengungsi. Selain itu, ada 50 shelter juga disediakan untuk pengungsi berkebutuhan khusus. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Gubernur Florida Ron DeSantis. Baik Tribuners, berita selanjutnya dikabarkan dari Inggris. Putri Wales atau istri Pangeran William, Kate Middleton, dilaporkan akan mendapatkan koleksi perhiasan mendiang Ratu Elizabeth II terbanyak. Kendati begitu, istri Raja Charles III, Permaisuri Camilla, diberi kesempatan untuk memilih perhiasan yang disukainya terlebih dahulu. Setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia pada 8 September lalu, keluarga kerajaan mulai mengurus berbagai hal yang ia tinggalkan, seperti peliharaan ratu, anjing-anjing corgi, kuda, hingga koleksi perhiasan. Permaisuri Camilla akan terlebih dahulu memilih perhiasan warisan mendiang ratu. Hal ini bukan tanpa alasan. Pakar kehidupan kerajaan Kathy Dicol memaparkan alasan dibalik hal urutan tersebut, yakni hierarkis. Setelah Permaisuri Camilla, giliran Kate Middleton yang memilih perhiasan warisan ratu. Kemudian Meghan Markle, istri Pangeran Harry. Sementara itu, menurut redaktur dari magazin Majesty, Ingrid Swart menerangkan rencana tersebut sudah disusun oleh Ratu Elizabeth sejak beberapa waktu lalu. Swart juga mengatakan kemungkinan Camilla akan mengambil beberapa perhiasan. Hal ini karena ia membutuhkan koleksi perhiasan yang cukup besar guna mendukung kepemimpinannya nanti. Lebih lanjut, koleksi perhiasan Ratu Elizabeth dilaporkan memiliki nilai miliaran pound sterling. Kendati begitu, setiap perhiasan memiliki cerita dan sejarah yang berbeda. Tentu jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melanjutkan pemerintahan. Bahkan setelah kematiannya, kerajaan meminjamkan perhiasan-perhiasan ratu kepada anggota keluarga kerajaan. Kate Middleton dan Meghan Markle juga sempat mengenakan beberapa perhiasan koleksi Ratu Elizabeth saat pemakamannya beberapa waktu lalu. Berita selanjutnya dikabarkan dari Arab Tribuners. Putra mahkota Mohammed bin Salman kini telah diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi pada Selasa 27 September. Langkah itu dipandang secara efektif, meresmikan kekuasaan yang telah dipegang oleh Pangeran Mohammed. Hal tersebut dikemukakan oleh para analis. Jabatan tersebut secara tradisional dipegang oleh Raja Arab Saudi. Diketahui Pangeran Mohammed yang telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, berdasarkan keputusan kerajaan dari Raja Salman, sejumlah jabatan kepala kementerian penting lainnya tidak ada perubahan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Energi tidak mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui, Pangeran Mohammed sendiri telah berada di urutan pertama untuk menggantikan ayahnya sebagai raja sejak tahun 2017. Pada bulan lalu, sang pangeran berusia 37 tahun. Arab Saudi telah bertahun-tahun berusaha meredam spekulasi mengenai kesehatan raja berusia 86 tahun. Pada tahun 2017, Arab Saudi menepis laporan dan spekulasi yang meningkat bahwa raja berencana turun tahta demi Pangeran Mohammed. Raja Salman telah dirawat di rumah sakit 2 kali pada tahun ini. Yang terbaru, ia harus dirawat sepekan pada bulan Mei yang melibatkan tes termasuk kolonoskopi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini, Rabu 28 September 2022. Malam ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Berita pertama terkait perang Rusia dan Ukraina Tribuners. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-216 pada Selasa 27 September. Ada sederet peristiwa di antaranya pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dilaporkan mengalami kebocoran hingga referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia disebut sebagai penyelamatan warga. Dalam hari ke-216 ini, Eropa digemparkan dengan kabar kebocoran pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Pipa gas itu diketahui untuk menyalurkan pasokan gas dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Otoritas Maritim Swedia mengeluarkan peringatan tentang temuan dua kebocoran di pipa Nord Stream 1. Kondisi tersebut terjadi hanya berselang sehari setelah temuan kebocoran pada pipa Nord Stream 2. Terkini penyelidikan tengah berlangsung untuk menemukan penyebab kebocoran kedua pipa gas itu. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menerangkan pihaknya menemukan dugaan tindakan sabotase sehingga menyebabkan kedua pipa gas itu mengalami kebocoran. Diungkapkan hal ini masih ada kaitannya dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina. Dalam hari ke-216 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan tanggapannya soal referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Kepala negara menerangkan Rusia ingin menyelamatkan orang-orang di 4 wilayah Ukraina tersebut. Untuk itu diselenggarakan referendum sebagai langkah untuk menggabungkan 4 wilayah ke Rusia. Pernyataan Putin ini muncul pada hari terakhir pemungutan suara referendum di 4 wilayah pada Selasa 20 September. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun, Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Di wilayah Zaporizhia bagian selatan, sebanyak 93,11% suara memilih bergabung dengan Rusia. Sementara itu di Kherson, sebanyak 87,05% suara memilih bergabung dengan Rusia. Kemudian di wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, ada sebanyak 98,42% suara juga memilih bergabung dengan Rusia. Lantas di wilayah Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23% suara lebih memilih bergabung Rusia setelah semua surat suara dihitung. Dengan hasil perhitungan suara itu tampaknya 4 wilayah akan bergabung dengan Rusia, sehingga ada potensi 15% wilayah Ukraina akan dicaplok oleh Rusia. Referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia telah selesai pada Selasa 27 September kemarin. Terkini dari hasil perhitungan suara, Zaporizhia mengumumkan suara de facto memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pejabat separatis wilayah Zaporizhia, Zevgeny Balitsky. Ia menerangkan mayoritas penduduk memilih untuk bergabung dengan Rusia pada Selasa 27 September kemarin. Sehingga Zaporizhia siap memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia di bawah Presiden Putin. Menurutnya, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah Rusia untuk menerima Zaporizhia menjadi bagian negara Moskwa. Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Rusia karena hasil referendum sudah jelas.
Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan referendum wilayah Zaporizhia dan Kherson dilakukan inisiatif sendiri. Hal ini terjadi ketika organisasi publik setempat mengajukan permintaan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Kedua wilayah berbeda dengan Luhansk dan Donetsk yang sudah ada kelompok separatis pro-Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Penyelidikan dilakukan terhadap temuan laporan adanya kebocoran 2 pipa gas Rusia yang mengalir ke Eropa. Hal ini untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. 3 negara Eropa angkat bicara soal temuan kebocoran 2 pipa gas tersebut, yakni Jerman, Denmark, dan Swedia. Ketiga negara itu menduga kebocoran pipa gas Rusia di Laut Baltik ini merupakan soal serangan. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan kebocoran itu karena serangan yang ditargetkan pada infrastruktur. Ia yakin kejadian tersebut bukan disebabkan fenomena alam atau kelalaian material. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Denmark Mette Frederiksen membeberkan penyebab kebocoran karena tindakan yang disengaja hingga diduga disabotase. Hal ini juga senada dengan Perdana Menteri Polandia yang mengatakan ada pihak yang melakukan sabotase. Dengan adanya temuan ini, maka keamanan energi Eropa disebut sedang terancam. Terkait hal ini, Ukraina angkat bicara. Seorang pejabat senior Ukraina menyebutkan insiden itu merupakan ulah Rusia untuk mengacaukan Eropa. Akan tetapi, dirinya tidak memberikan bukti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi Rusia yang mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah. Ia menyebutkan referendum itu sebagai upaya Rusia mencaplok negaranya. Hal ini Zelensky sampaikan kepada Dewan Keamanan PBB secara daring. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia. Kepala negara Ukraina mengatakan lelucon di wilayah pendudukan tersebut tidak bisa disebut tiruan dari referendum. Dalam kesempatan itu, Presiden Zelensky menegaskan setiap tindakan kriminal Rusia tidak akan mengubah apapun untuk Ukraina. Pemerintah Ukraina berkomitmen melindungi kehidupan masyarakatnya, termasuk melindungi warga Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, Kharkiv, dan di Crimea. Sebagaimana diketahui, Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Sebelumnya, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal hasil referendum 4 wilayah. Українці, українки, щойно взяв участь в засіданні Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання скликане за нашою ініціативою. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримали скликання цього засідання і чітко виступили на захист України і міжнародного права, фундаментальних норм міжнародного права, злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо. Можливо саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу, реалізація Росії так званого Кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло.
Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього. Rusia angkat bicara soal peringatan Barat yang menanggapi rencana Rusia menggunakan senjata nuklir. Diungkapkan Moskwa penggunaan nuklir justru membuat NATO tidak akan ikut campur soal konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia Dmitry Medvedev yang memperingatkan negara-negara Barat ada kemungkinan negaranya untuk menggunakan senjata nuklir bila peperangan berlarut-larut. Hal ini bantahan prediksi Amerika Serikat yang menganggap Putin tidak akan memakai senjata kiamat tersebut dalam invasinya ke Ukraina. Medvedev menegaskan jika nuklir diluncurkan, maka membuat NATO tidak akan ikut campur lagi. Disebutkan NATO dan negara-negara Barat tidak akan mau mati dalam kiamat nuklir demi Ukraina. Namun mantan Presiden Rusia itu menjelaskan sangat tidak mungkin bahwa kondisi untuk menjamin respons nuklir oleh Moskow akan muncul di Ukraina. Pernyataan Medvedev ini dikemukakan saat membahas hipotesis penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di media sosial pada Selasa 27 September kemarin. Ia menepis pernyataan politisi Barat yang telah memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan nuklir sebagai hasutan diare. Sebagaimana diketahui, Moskow mengatakan hanya akan menggunakan senjata nuklir jika salah satu sekutunya diserang dengan senjata pemusnah massal. Selain itu, Rusia memakai nuklir jika keberadaannya dipertaruhkan dalam konflik konvensional. Ribuan warga Rusia telah meninggalkan negaranya menuju negara tetangga karena tidak mau ikut wajib militer dalam mobilisasi parsial. Kendati begitu, pemerintah Rusia tidak akan meminta ekstradisi warganya tersebut. Keputusan ini diumumkan pada Selasa 27 September. Pemerintah Rusia telah mengetahui warganya pergi ke negara tetangga termasuk Finlandia, Kazakhstan, Georgia, atau negara lain. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan pemerintah belum mengirim permintaan apapun kepada pihak berwenang negara-negara itu atas dugaan pemulangan paksa warga Rusia ke tanah Rusia. Bahkan Kemenhan tidak memiliki rencana ekstradisi tersebut. Seperti diketahui, ribuan pria warga Rusia usia militer telah menyeberang ke negara-negara tetangga secara massal. Hal ini terjadi setelah mobilisasi parsial diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada Rabu 21 September. Mereka rela mengantri berjam-jam di penyeberangan perbatasan. Dilaporkan pada Rabu 28 September, pemerintah Kazakhstan menyebutkan ada sekitar 98.000 orang Rusia telah memasuki negaranya. Terkait hal ini, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berjanji untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga Rusia yang melarikan diri. Selain ke Kazakhstan, warga yang kabur juga menuju ke Finlandia dan Georgia. Mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat Edward Snowden mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Status itu diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menurut keputusan Presiden Rusia pada Senin 26 September. Sosok Edward Snowden sebelumnya warga Amerika Serikat. Snowden melarikan diri dari Amerika Serikat setelah membocorkan file rahasia negara pada tahun 2013 silam. Diketahui file rahasia itu berisi informasi mengenai operasi pengawasan domestik Amerika Serikat dan internasional yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, tempat Snowden bekerja.
Atas tindakannya, pihak berwenang Amerika Serikat selama bertahun-tahun ingin Snowden kembali ke Amerika Serikat. Hal ini untuk menghadapi pengadilan pidana atas tuduhan spionase. Snowden melarikan diri ke Rusia dan diberi suaka. Lantas ia mendapatkan izin menjadi penduduk tetap di Rusia pada tahun 2020. Ketika itu Snowden mengungkapkan memiliki rencana mendaftar kewarganegaraan Rusia tanpa melepas kewarganegaraan Amerikanya. Terkini, informasi Snowden telah mendapatkan kewarganegaraan Rusia menjadi perguncingan bagi warga Rusia. Dengan ada candaan, warga Rusia mempertanyakan Snowden akan dipanggil untuk ikut wajib militer setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi parsial ke Ukraina. Merespons hal ini, pengacara Snowden Anatoly Kucherena menerangkan kliennya tidak dapat dipanggil wajib militer. Hal ini karena Snowden sebelumnya tidak pernah bertugas di tentara Rusia. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengaku tidak mengetahui adanya perubahan status Snowden sebagai warga negara AS. Berita selanjutnya dikabarkan dari China, Tribuners. Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Sebagaimana diketahui, Xi Jinping telah absen dari penampilan publik sejak kembali ke China dari pertemuan puncak di Uzbekistan. Hal tersebut mendorong isu yang tidak berdasar tentang kudeta militer di Beijing. Terlebih desas-desus mengenai kudeta Xi Jinping tersebar luas menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok. Pakar membantah rumor yang beredar dan mengatakan sang presiden menjalani karantina untuk antisipasi COVID-19. Sementara itu, Kongres Partai Komunis Tiongkok tersebut akan mengadakan kongres pada 16 Oktober mendatang. Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Cina. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, ia merevisi batas 10 tahun yaitu untuk memegang jabatan teratas yang dipatuhi oleh dua pendahulunya. Hal itu menjadikannya sebagai pemimpin partai yang paling kuat sejak Mao Zedong. Menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok, Presiden China Xi Jinping muncul di muka publik pada Selasa 27 September. Diperkirakan melalui Kongres itu Xi Jinping siap mengamankan masa jabatan periode ketiga. Kongres Partai Komunis Cina akan dimulai pada 16 Oktober mendatang. Acara tersebut digelar secara tertutup di Aula Besar Rakyat Beijing. Diketahui pertemuan itu menjadi penting dalam siklus politik 5 tahun di negara satu partai tersebut. Xi Jinping siap untuk mengamankan masa jabatan ketiga. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak 2012. Dengan demikian, partai tersebut akan membangkitkan kembali gelar pemimpin rakyat yang tidak digunakan sejak Mao Zedong. Sebelum Kongres dilakukan pembersihan pejabat senior yang diduga melakukan korupsi. Adapun pejabat yang ditangkap yakni mantan Wakil Menteri Keamanan Publik Sun Lijun, mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua, dan mantan Kepala Polisi Shanghai, Chongqing, dan Shanxi. Penahanan tersebut merupakan pembersihan politik terbesar Cina dalam beberapa tahun ini. Pada minggu lalu, media pemerintah mengumumkan daftar 2.300 delegasi Komite Pusat PKC. Termasuk Presiden Xi Jinping yang terdaftar dalam acara itu. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Cina Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran, Tribuners. Aksi protes massa di Iran buntut kematian Mahsa Amini menuai pujian. Hal ini menjadi momentum sebagai revolusi penting untuk perempuan dan mendesak dunia untuk menambah tekanan kepada kepemimpinan ulama.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh putra mendiang sah dan Raja Iran yang digulingkan pada tahun 1979 Muhammad Reza Pahlavi, yakni Reza Pahlavi. Ia menyerukan persiapan yang lebih besar untuk sistem Iran di masa depan yang sekuler dan demokratis. Diungkapkan Reza Pahlavi, era sekarang sudah zaman modern. Untuk itu revolusi pertama untuk perempuan dan dari perempuan Iran, perlu digerakkan. Menurutnya, revolusi tersebut perlu mendapatkan dukungan pria, putra, saudara, dan ayah. Diketahui Reza Pahlavi kini tidak berada di Iran, tetapi ia tinggal di pengasingan wilayah Washington DC, Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, demonstrasi telah membanjiri kota-kota besar di Iran. Puluhan orang dilaporkan setelah tewas sejak Mahsa Amini meninggal pada 16 September. Kematian Mahsa Amini terjadi setelah dia ditahan oleh polisi moral Iran. Amini diduga tidak memakai jilbab dengan benar sesuai aturan yang berlaku di Iran. Informasi terkini jumlah pengunjuk rasa dalam aksi protes kematian Mahsa Amini di Iran bertambah. Tak hanya itu, aparat keamanan menangkap aktivis dan jurnalis dalam demo tersebut. Setidaknya 76 orang tewas dalam protes anti-rezim di Iran atas kematian wanita Kurdi bernama Mahsa Amini setelah ditangkap oleh polisi moral. Angka itu naik dari yang sebelumnya dilaporkan 57 tewas per 25 September. Hal ini organisasi HAM Iran di situs resminya diungkapkan. Bahkan disebutkan penangkapan tak hanya ditujukan kepada warga yang berdemo, tetapi juga aktivis hingga jurnalis media. Komite Perlindungan Wartawan yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat membeberkan ada 20 jurnalis telah dipenjara sejak protes dimulai. Sejumlah aktivis dan pengacara juga telah ditahan, termasuk aktivis terkemuka kebebasan berbicara Hussein Rodagi yang ditangkap pada akhir pekan lalu. Penangkapan itu dilakukan di atas pembatasan internet yang ketat dan pemblokiran sejumlah media sosial, termasuk Instagram dan WhatsApp. Para aktivis menerangkan alasan pemblokiran itu bertujuan untuk mencegah rincian protes mencapai dunia luar. Sebagaimana diketahui, kematian Amini telah memicu kemarahan puluhan ribu orang di seluruh Iran. Massa lantas turun ke jalan di beberapa kota. Selama seminggu, protes telah melanda Iran. Para demonstran direspons kekerasan oleh polisi dan pihak berwenang. Para wanita di negara itu melakukan aksi protes dengan banyak yang membakar kerudung atau jilbab dan memotong rambut mereka. Merespons hal ini, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan negara harus bersikap dengan tegas terhadap mereka. Hal ini karena aksi demo menentang keamanan dan mengganggu ketenangan negara. Berita berikutnya dikabarkan dari Kuba, Tribuners. Badai Ian memporak-poranda Kuba pada Selasa 27 September. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di seluruh negara itu. Badai Ian menyebabkan angin kencang dan banjir yang menerpa di Kuba bagian barat. Direktur Teknis Serikat Listrik Kuba, Lazaro Guerra, menerangkan badai Ian telah menyebabkan kegagalan dalam sistem kelistrikan nasional. Merespons hal ini, Guerra menyebutkan petugas segera memulihkan daya listrik. Dilaporkan situasi pasca badai Ian membuat kerusakan sejumlah fasilitas publik di sejumlah lokasi, termasuk di kota barat Pinar del Rio, Kuba. Terlihat kabel listrik putus, jalan-jalan banjir, dan atap-atap rumah rusak berhamburan. Seorang warga kota berusia 70 tahun mengaku badai tersebut benar-benar menakutkan dan menerjang selama berjam-jam. Terkait hal ini, pihak berwenang setempat mengutarakan sekitar 40.000 orang telah dievakuasi di seluruh provinsi Pinar del Rio. Mereka adalah warga yang sangat terdampak dalam bencana ini. Sementara itu dilaporkan setelah diterjang Kuba, badai Ian diprediksi akan bergerak dan menerjang Florida. Pusat Badan Nasional Amerika Serikat mengatakan pihaknya memperkirakan badai Ian akan menghantam pantai barat Florida sebagai badai besar yang sangat berbahaya. Seruan itu untuk mengindahkan peringatan evakuasi yang digaungkan dari pejabat Florida setempat hingga Presiden Amerika Joe Biden.
termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis yang telah mempersiapkan kebutuhan pengungsi untuk warga yang terdampak. Terkini, Gubernur Florida menerangkan sudah ada 176 shelter untuk pengungsi. Selain itu, ada 50 shelter juga disediakan untuk pengungsi berkebutuhan khusus. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Gubernur Florida Ron DeSantis. Baik Tribuners, berita selanjutnya dikabarkan dari Inggris. Putri Wales atau istri Pangeran William, Kate Middleton, dilaporkan akan mendapatkan koleksi perhiasan mendiang Ratu Elizabeth II terbanyak. Kendati begitu, istri Raja Charles III, Permaisuri Camilla, diberi kesempatan untuk memilih perhiasan yang disukainya terlebih dahulu. Setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia pada 8 September lalu, keluarga kerajaan mulai mengurus berbagai hal yang ia tinggalkan, seperti peliharaan ratu, anjing-anjing Corgi, kuda, hingga koleksi perhiasan. Permaisuri Camilla akan terlebih dahulu memilih perhiasan warisan mendiang ratu. Hal ini bukan tanpa alasan. Pakar kehidupan kerajaan Cathy Nichol memaparkan alasan dibalik hal urutan tersebut, yakni hierarkis. Setelah Permaisuri Camilla, giliran Kate Middleton yang memilih perhiasan warisan ratu. Kemudian Meghan Markle, istri Pangeran Harry. Sementara itu, menurut redaktur dari magazin Majesty, Ingrid Swart menerangkan rencana tersebut sudah disusun oleh Ratu Elizabeth sejak beberapa waktu lalu. Swart juga mengatakan kemungkinan Camilla akan mengambil beberapa perhiasan. Hal ini karena ia membutuhkan koleksi perhiasan yang cukup besar guna mendukung kepemimpinannya nanti. Lebih lanjut, koleksi perhiasan Ratu Elizabeth dilaporkan memiliki nilai miliaran pound sterling. Kendati begitu, setiap perhiasan memiliki cerita dan sejarah yang berbeda. Tentu jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melanjutkan pemerintahan. Bahkan setelah kematiannya, kerajaan meminjamkan perhiasan-perhiasan ratu kepada anggota keluarga kerajaan. Kate Middleton dan Meghan Markle juga sempat mengenakan beberapa perhiasan koleksi Ratu Elizabeth saat pemakamannya beberapa waktu lalu. Berita selanjutnya dikabarkan dari Arab Tribuners. Putra mahkota Mohammed bin Salman kini telah diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi pada Selasa 27 September. Langkah itu dipandang secara efektif, meresmikan kekuasaan yang telah dipegang oleh Pangeran Mohammed. Hal tersebut dikemukakan oleh para analis. Jabatan tersebut secara tradisional dipegang oleh Raja Arab Saudi. Diketahui Pangeran Mohammed yang telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, berdasarkan keputusan kerajaan dari Raja Salman, sejumlah jabatan kepala kementerian penting lainnya tidak ada perubahan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Energi tidak mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui, Pangeran Mohammed sendiri telah berada di urutan pertama untuk menggantikan ayahnya sebagai raja sejak tahun 2017. Pada bulan lalu, sang pangeran berusia 37 tahun. Arab Saudi telah bertahun-tahun berusaha meredam spekulasi mengenai kesehatan raja berusia 86 tahun. Pada tahun 2017, Arab Saudi menepis laporan dan spekulasi yang meningkat bahwa raja berencana turun tahta demi Pangeran Mohammed. Raja Salman telah dirawat di rumah sakit 2 kali pada tahun ini. Yang terbaru, ia harus dirawat sepekan pada bulan Mei yang melibatkan tes termasuk kolonoskopi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sudah menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini, Rabu 28 September 2022. Malam ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Berita pertama terkait perang Rusia dan Ukraina Tribuners. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-216 pada Selasa 27 September. Ada sederet peristiwa di antaranya pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dilaporkan mengalami kebocoran hingga referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia disebut sebagai penyelamatan warga. Dalam hari ke-216 ini, Eropa digemparkan dengan kabar kebocoran pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Pipa gas itu diketahui untuk menyalurkan pasokan gas dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Otoritas Maritim Swedia mengeluarkan peringatan tentang temuan dua kebocoran di pipa Nord Stream 1. Kondisi tersebut terjadi hanya berselang sehari setelah temuan kebocoran pada pipa Nord Stream 2. Terkini penyelidikan tengah berlangsung untuk menemukan penyebab kebocoran kedua pipa gas itu. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menerangkan pihaknya menemukan dugaan tindakan sabotase sehingga menyebabkan kedua pipa gas itu mengalami kebocoran. Diungkapkan hal ini masih ada kaitannya dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina. Dalam hari ke-216 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan tanggapannya soal referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Kepala negara menerangkan Rusia ingin menyelamatkan orang-orang di 4 wilayah Ukraina tersebut. Untuk itu diselenggarakan referendum sebagai langkah untuk menggabungkan 4 wilayah ke Rusia. Pernyataan Putin ini muncul pada hari terakhir pemungutan suara referendum di 4 wilayah pada Selasa 20 September. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun, Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Di wilayah Zaporizhia bagian selatan, sebanyak 93,11% suara memilih bergabung dengan Rusia. Sementara itu di Kherson, sebanyak 87,05% suara memilih bergabung dengan Rusia. Kemudian di wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, ada sebanyak 98,42% suara juga memilih bergabung dengan Rusia. Lantas di wilayah Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23% suara lebih memilih bergabung Rusia setelah semua surat suara dihitung. Dengan hasil perhitungan suara itu tampaknya 4 wilayah akan bergabung dengan Rusia, sehingga ada potensi 15% wilayah Ukraina akan dicaplok oleh Rusia. Referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia telah selesai pada Selasa 27 September kemarin. Terkini dari hasil perhitungan suara, Zaporizhia mengumumkan suara de facto memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pejabat separatis wilayah Zaporizhia, Zevgeny Balitsky. Ia menerangkan mayoritas penduduk memilih untuk bergabung dengan Rusia pada Selasa 27 September kemarin. Sehingga Zaporizhia siap memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia di bawah Presiden Putin. Menurutnya, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah Rusia untuk menerima Zaporizhia menjadi bagian negara Moskwa. Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Rusia karena hasil referendum sudah jelas.
Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan referendum wilayah Zaporizhia dan Kherson dilakukan inisiatif sendiri. Hal ini terjadi ketika organisasi publik setempat mengajukan permintaan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Kedua wilayah berbeda dengan Luhansk dan Donetsk yang sudah ada kelompok separatis pro-Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Penyelidikan dilakukan terhadap temuan laporan adanya kebocoran 2 pipa gas Rusia yang mengalir ke Eropa. Hal ini untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. 3 negara Eropa angkat bicara soal temuan kebocoran 2 pipa gas tersebut, yakni Jerman, Denmark, dan Swedia. Ketiga negara itu menduga kebocoran pipa gas Rusia di Laut Baltik ini merupakan soal serangan. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan kebocoran itu karena serangan yang ditargetkan pada infrastruktur. Ia yakin kejadian tersebut bukan disebabkan fenomena alam atau kelalaian material. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Denmark Mette Frederiksen membeberkan penyebab kebocoran karena tindakan yang disengaja hingga diduga disabotase. Hal ini juga senada dengan Perdana Menteri Polandia yang mengatakan ada pihak yang melakukan sabotase. Dengan adanya temuan ini, maka keamanan energi Eropa disebut sedang terancam. Terkait hal ini, Ukraina angkat bicara. Seorang pejabat senior Ukraina menyebutkan insiden itu merupakan ulah Rusia untuk mengacaukan Eropa. Akan tetapi, dirinya tidak memberikan bukti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi Rusia yang mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah. Ia menyebutkan referendum itu sebagai upaya Rusia mencaplok negaranya. Hal ini Zelensky sampaikan kepada Dewan Keamanan PBB secara daring. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia. Kepala negara Ukraina mengatakan lelucon di wilayah pendudukan tersebut tidak bisa disebut tiruan dari referendum. Dalam kesempatan itu, Presiden Zelensky menegaskan setiap tindakan kriminal Rusia tidak akan mengubah apapun untuk Ukraina. Pemerintah Ukraina berkomitmen melindungi kehidupan masyarakatnya, termasuk melindungi warga Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, Kharkiv, dan di Crimea. Sebagaimana diketahui, Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Sebelumnya, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal hasil referendum 4 wilayah. Українці, українки, щойно взяв участь в засіданні Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання скликане за нашою ініціативою. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримали скликання цього засідання і чітко виступили на захист України і міжнародного права, фундаментальних норм міжнародного права, злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо. Можливо саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу, реалізація Росії так званого Кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло.
Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього. Rusia angkat bicara soal peringatan Barat yang menanggapi rencana Rusia menggunakan senjata nuklir. Diungkapkan Moskwa penggunaan nuklir justru membuat NATO tidak akan ikut campur soal konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia Dmitry Medvedev yang memperingatkan negara-negara Barat ada kemungkinan negaranya untuk menggunakan senjata nuklir bila peperangan berlarut-larut. Hal ini bantahan prediksi Amerika Serikat yang menganggap Putin tidak akan memakai senjata kiamat tersebut dalam invasinya ke Ukraina. Medvedev menegaskan jika nuklir diluncurkan, maka membuat NATO tidak akan ikut campur lagi. Disebutkan NATO dan negara-negara Barat tidak akan mau mati dalam kiamat nuklir demi Ukraina. Namun mantan Presiden Rusia itu menjelaskan sangat tidak mungkin bahwa kondisi untuk menjamin respons nuklir oleh Moskow akan muncul di Ukraina. Pernyataan Medvedev ini dikemukakan saat membahas hipotesis penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di media sosial pada Selasa 27 September kemarin. Ia menepis pernyataan politisi Barat yang telah memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan nuklir sebagai hasutan diare. Sebagaimana diketahui, Moskow mengatakan hanya akan menggunakan senjata nuklir jika salah satu sekutunya diserang dengan senjata pemusnah massal. Selain itu, Rusia memakai nuklir jika keberadaannya dipertaruhkan dalam konflik konvensional. Ribuan warga Rusia telah meninggalkan negaranya menuju negara tetangga karena tidak mau ikut wajib militer dalam mobilisasi parsial. Kendati begitu, pemerintah Rusia tidak akan meminta ekstradisi warganya tersebut. Keputusan ini diumumkan pada Selasa 27 September. Pemerintah Rusia telah mengetahui warganya pergi ke negara tetangga termasuk Finlandia, Kazakhstan, Georgia, atau negara lain. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan pemerintah belum mengirim permintaan apapun kepada pihak berwenang negara-negara itu atas dugaan pemulangan paksa warga Rusia ke tanah Rusia. Bahkan Kemenhan tidak memiliki rencana ekstradisi tersebut. Seperti diketahui, ribuan pria warga Rusia usia militer telah menyeberang ke negara-negara tetangga secara massal. Hal ini terjadi setelah mobilisasi parsial diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada Rabu 21 September. Mereka rela mengantri berjam-jam di penyeberangan perbatasan. Dilaporkan pada Rabu 28 September, pemerintah Kazakhstan menyebutkan ada sekitar 98.000 orang Rusia telah memasuki negaranya. Terkait hal ini, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berjanji untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga Rusia yang melarikan diri. Selain ke Kazakhstan, warga yang kabur juga menuju ke Finlandia dan Georgia. Mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat Edward Snowden mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Status itu diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin menurut keputusan Presiden Rusia pada Senin 26 September. Sosok Edward Snowden sebelumnya warga Amerika Serikat. Snowden melarikan diri dari Amerika Serikat setelah membocorkan file rahasia negara pada tahun 2013 silam. Diketahui file rahasia itu berisi informasi mengenai operasi pengawasan domestik Amerika Serikat dan internasional yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, tempat Snowden bekerja.
Atas tindakannya, pihak berwenang Amerika Serikat selama bertahun-tahun ingin Snowden kembali ke Amerika Serikat. Hal ini untuk menghadapi pengadilan pidana atas tuduhan spionase. Snowden melarikan diri ke Rusia dan diberi suaka. Lantas ia mendapatkan izin menjadi penduduk tetap di Rusia pada tahun 2020. Ketika itu Snowden mengungkapkan memiliki rencana mendaftar kewarganegaraan Rusia tanpa melepas kewarganegaraan Amerikanya. Terkini, informasi Snowden telah mendapatkan kewarganegaraan Rusia menjadi perguncingan bagi warga Rusia. Dengan ada candaan, warga Rusia mempertanyakan Snowden akan dipanggil untuk ikut wajib militer setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi parsial ke Ukraina. Merespons hal ini, pengacara Snowden Anatoly Kucherena menerangkan kliennya tidak dapat dipanggil wajib militer. Hal ini karena Snowden sebelumnya tidak pernah bertugas di tentara Rusia. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengaku tidak mengetahui adanya perubahan status Snowden sebagai warga negara AS. Berita selanjutnya dikabarkan dari China, Tribuners. Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Sebagaimana diketahui, Xi Jinping telah absen dari penampilan publik sejak kembali ke China dari pertemuan puncak di Uzbekistan. Hal tersebut mendorong isu yang tidak berdasar tentang kudeta militer di Beijing. Terlebih desas-desus mengenai kudeta Xi Jinping tersebar luas menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok. Pakar membantah rumor yang beredar dan mengatakan sang presiden menjalani karantina untuk antisipasi COVID-19. Sementara itu, Kongres Partai Komunis Tiongkok tersebut akan mengadakan kongres pada 16 Oktober mendatang. Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Cina. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, ia merevisi batas 10 tahun, yaitu untuk memegang jabatan teratas yang dipatuhi oleh dua pendahulunya. Hal itu menjadikannya sebagai pemimpin partai yang paling kuat sejak Mao Zedong. Menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok, Presiden Cina Xi Jinping muncul di muka publik pada Selasa 27 September. Diperkirakan melalui Kongres itu Xi Jinping siap mengamankan masa jabatan periode ketiga. Kongres Partai Komunis Cina akan dimulai pada 16 Oktober mendatang. Acara tersebut digelar secara tertutup di Aula Besar Rakyat Beijing. Diketahui pertemuan itu menjadi penting dalam siklus politik 5 tahun di negara satu partai tersebut. Xi Jinping siap untuk mengamankan masa jabatan ketiga. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak 2012. Dengan demikian, partai tersebut akan membangkitkan kembali gelar pemimpin rakyat yang tidak digunakan sejak Mao Zedong. Sebelum Kongres dilakukan pembersihan pejabat senior yang diduga melakukan korupsi. Adapun pejabat yang ditangkap yakni mantan Wakil Menteri Keamanan Publik Sun Lijun, mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua, dan mantan Kepala Polisi Shanghai, Chongqing, dan Shanxi. Penahanan tersebut merupakan pembersihan politik terbesar Cina dalam beberapa tahun ini. Pada minggu lalu, media pemerintah mengumumkan daftar 2.300 delegasi Komite Pusat PKC. Termasuk Presiden Xi Jinping yang terdaftar dalam acara itu. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Cina Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran, Tribuners. Aksi protes massa di Iran buntut kematian Mahsa Amini menuai pujian. Hal ini menjadi momentum sebagai revolusi penting untuk perempuan dan mendesak dunia untuk menambah tekanan kepada kepemimpinan ulama.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh putra mendiang sah dan Raja Iran yang digulingkan pada tahun 1979 Muhammad Reza Pahlavi, yakni Reza Pahlavi. Ia menyerukan persiapan yang lebih besar untuk sistem Iran di masa depan yang sekuler dan demokratis. Diungkapkan Reza Pahlavi, era sekarang sudah zaman modern. Untuk itu revolusi pertama untuk perempuan dan dari perempuan Iran, perlu digerakkan. Menurutnya, revolusi tersebut perlu mendapatkan dukungan pria, putra, saudara, dan ayah. Diketahui Reza Pahlavi kini tidak berada di Iran, tetapi ia tinggal di pengasingan wilayah Washington DC, Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, demonstrasi telah membanjiri kota-kota besar di Iran. Puluhan orang dilaporkan setelah tewas sejak Mahsa Amini meninggal pada 16 September. Kematian Mahsa Amini terjadi setelah dia ditahan oleh polisi moral Iran. Amini diduga tidak memakai jilbab dengan benar sesuai aturan yang berlaku di Iran. Informasi terkini jumlah pengunjuk rasa dalam aksi protes kematian Mahsa Amini di Iran bertambah. Tak hanya itu, aparat keamanan menangkap aktivis dan jurnalis dalam demo tersebut. Setidaknya 76 orang tewas dalam protes anti-rezim di Iran atas kematian wanita Kurdi bernama Mahsa Amini setelah ditangkap oleh polisi moral. Angka itu naik dari yang sebelumnya dilaporkan 57 tewas per 25 September. Hal ini organisasi HAM Iran di situs resminya diungkapkan. Bahkan disebutkan penangkapan tak hanya ditujukan kepada warga yang berdemo, tetapi juga aktivis hingga jurnalis media. Komite Perlindungan Wartawan yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat membeberkan ada 20 jurnalis telah dipenjara sejak protes dimulai. Sejumlah aktivis dan pengacara juga telah ditahan, termasuk aktivis terkemuka kebebasan berbicara Hussein Rodagi yang ditangkap pada akhir pekan lalu. Penangkapan itu dilakukan di atas pembatasan internet yang ketat dan pemblokiran sejumlah media sosial, termasuk Instagram dan WhatsApp. Para aktivis menerangkan alasan pemblokiran itu bertujuan untuk mencegah rincian protes mencapai dunia luar. Sebagaimana diketahui, kematian Amini telah memicu kemarahan puluhan ribu orang di seluruh Iran. Massa lantas turun ke jalan di beberapa kota. Selama seminggu, protes telah melanda Iran. Para demonstran direspons kekerasan oleh polisi dan pihak berwenang. Para wanita di negara itu melakukan aksi protes dengan banyak yang membakar kerudung atau jilbab dan memotong rambut mereka. Merespons hal ini, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan negara harus bersikap dengan tegas terhadap mereka. Hal ini karena aksi demo menentang keamanan dan mengganggu ketenangan negara. Berita berikutnya dikabarkan dari Kuba, Tribuners. Badai Ian memporak-poranda Kuba pada Selasa 27 September. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di seluruh negara itu. Badai Ian menyebabkan angin kencang dan banjir yang menerpa di Kuba bagian barat. Direktur Teknis Serikat Listrik Kuba, Lazaro Guerra, menerangkan badai Ian telah menyebabkan kegagalan dalam sistem kelistrikan nasional. Merespons hal ini, Guerra menyebutkan petugas segera memulihkan daya listrik. Dilaporkan situasi pasca badai Ian membuat kerusakan sejumlah fasilitas publik di sejumlah lokasi, termasuk di kota barat Pinar del Rio, Kuba. Terlihat kabel listrik putus, jalan-jalan banjir, dan atap-atap rumah rusak berhamburan. Seorang warga kota berusia 70 tahun mengaku badai tersebut benar-benar menakutkan dan menerjang selama berjam-jam. Terkait hal ini, pihak berwenang setempat mengutarakan sekitar 40.000 orang telah dievakuasi di seluruh provinsi Pinar del Rio. Mereka adalah warga yang sangat terdampak dalam bencana ini. Sementara itu dilaporkan setelah diterjang Kuba, badai Ian diprediksi akan bergerak dan menerjang Florida. Pusat Badan Nasional Amerika Serikat mengatakan pihaknya memperkirakan badai Ian akan menghantam pantai barat Florida sebagai badai besar yang sangat berbahaya. Seruan itu untuk mengindahkan peringatan evakuasi yang digaungkan dari pejabat Florida setempat hingga Presiden Amerika Joe Biden.
termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis yang telah mempersiapkan kebutuhan pengungsi untuk warga yang terdampak. Terkini, Gubernur Florida menerangkan sudah ada 176 shelter untuk pengungsi. Selain itu, ada 50 shelter juga disediakan untuk pengungsi berkebutuhan khusus. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Gubernur Florida Ron DeSantis. Baik Tribuners, berita selanjutnya dikabarkan dari Inggris. Putri Wales atau istri Pangeran William, Kate Middleton dilaporkan akan mendapatkan koleksi perhiasan mendiang Ratu Elizabeth II terbanyak. Kendati begitu, istri Raja Charles III, Permaisuri Camilla, diberi kesempatan untuk memilih perhiasan yang disukainya terlebih dahulu. Setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia pada 8 September lalu, keluarga kerajaan mulai mengurus berbagai hal yang ia tinggalkan, seperti peliharaan ratu, anjing-anjing corgi, kuda, hingga koleksi perhiasan. Permaisuri Camilla akan terlebih dahulu memilih perhiasan warisan mendiang ratu. Hal ini bukan tanpa alasan. Pakar kehidupan kerajaan Kathy Dicol memaparkan alasan dibalik hal urutan tersebut, yakni hierarkis. Setelah Permaisuri Camilla, giliran Kate Middleton yang memilih perhiasan warisan ratu. Kemudian Meghan Markle, istri Pangeran Harry. Sementara itu, menurut redaktur dari magazin Majesty, Ingrid Swart menerangkan rencana tersebut sudah disusun oleh Ratu Elizabeth sejak beberapa waktu lalu. Swart juga mengatakan kemungkinan Camilla akan mengambil beberapa perhiasan. Hal ini karena ia membutuhkan koleksi perhiasan yang cukup besar guna mendukung kepemimpinannya nanti. Lebih lanjut, koleksi perhiasan Ratu Elizabeth dilaporkan memiliki nilai miliaran pound sterling. Kendati begitu, setiap perhiasan memiliki cerita dan sejarah yang berbeda. Tentu jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melanjutkan pemerintahan. Bahkan setelah kematiannya, kerajaan meminjamkan perhiasan-perhiasan ratu kepada anggota keluarga kerajaan. Kate Middleton dan Meghan Markle juga sempat mengenakan beberapa perhiasan koleksi Ratu Elizabeth saat pemakamannya beberapa waktu lalu. Berita selanjutnya dikabarkan dari Arab Tribuners. Putra mahkota Mohammed bin Salman kini telah diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi pada Selasa 27 September. Langkah itu dipandang secara efektif, meresmikan kekuasaan yang telah dipegang oleh Pangeran Mohammed. Hal tersebut dikemukakan oleh para analis. Jabatan tersebut secara tradisional dipegang oleh Raja Arab Saudi. Diketahui Pangeran Mohammed yang telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, berdasarkan keputusan kerajaan dari Raja Salman, sejumlah jabatan kepala kementerian penting lainnya tidak ada perubahan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Energi tidak mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui, Pangeran Mohammed sendiri telah berada di urutan pertama untuk menggantikan ayahnya sebagai raja sejak tahun 2017. Pada bulan lalu, sang pangeran berusia 37 tahun. Arab Saudi telah bertahun-tahun berusaha meredam spekulasi mengenai kesehatan raja berusia 86 tahun. Pada tahun 2017, Arab Saudi menepis laporan dan spekulasi yang meningkat bahwa raja berencana turun tahta demi Pangeran Mohammed. Raja Salman telah dirawat di rumah sakit 2 kali pada tahun ini. Yang terbaru, ia harus dirawat sepekan pada bulan Mei yang melibatkan tes termasuk kolonoskopi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sudah menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini, Rabu 28 September 2022. Malam ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Berita pertama terkait perang Rusia dan Ukraina Tribuners. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-216 pada Selasa 27 September. Ada sederet peristiwa di antaranya pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dilaporkan mengalami kebocoran hingga referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia disebut sebagai penyelamatan warga. Dalam hari ke-216 ini, Eropa digemparkan dengan kabar kebocoran pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Pipa gas itu diketahui untuk menyalurkan pasokan gas dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Otoritas Maritim Swedia mengeluarkan peringatan tentang temuan dua kebocoran di pipa Nord Stream 1. Kondisi tersebut terjadi hanya berselang sehari setelah temuan kebocoran pada pipa Nord Stream 2. Terkini penyelidikan tengah berlangsung untuk menemukan penyebab kebocoran kedua pipa gas itu. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menerangkan pihaknya menemukan dugaan tindakan sabotase sehingga menyebabkan kedua pipa gas itu mengalami kebocoran. Diungkapkan hal ini masih ada kaitannya dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina. Dalam hari ke-216 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan tanggapannya soal referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Kepala negara menerangkan Rusia ingin menyelamatkan orang-orang di 4 wilayah Ukraina tersebut. Untuk itu diselenggarakan referendum sebagai langkah untuk menggabungkan 4 wilayah ke Rusia. Pernyataan Putin ini muncul pada hari terakhir pemungutan suara referendum di 4 wilayah pada Selasa 20 September. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun, Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Di wilayah Zaporizhia bagian selatan, sebanyak 93,11% suara memilih bergabung dengan Rusia. Sementara itu di Kherson, sebanyak 87,05% suara memilih bergabung dengan Rusia. Kemudian di wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, ada sebanyak 98,42% suara juga memilih bergabung dengan Rusia. Lantas di wilayah Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23% suara lebih memilih bergabung Rusia setelah semua surat suara dihitung. Dengan hasil perhitungan suara itu tampaknya 4 wilayah akan bergabung dengan Rusia, sehingga ada potensi 15% wilayah Ukraina akan dicaplok oleh Rusia. Referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia telah selesai pada Selasa 27 September kemarin. Terkini dari hasil perhitungan suara, Zaporizhia mengumumkan suara de facto memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pejabat separatis wilayah Zaporizhia, Zevgeny Balitsky. Ia menerangkan mayoritas penduduk memilih untuk bergabung dengan Rusia pada Selasa 27 September kemarin. Sehingga Zaporizhia siap memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia di bawah Presiden Putin. Menurutnya, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah Rusia untuk menerima Zaporizhia menjadi bagian negara Moskwa. Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Rusia karena hasil referendum sudah jelas.
Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan referendum wilayah Zaporizhia dan Kherson dilakukan inisiatif sendiri. Hal ini terjadi ketika organisasi publik setempat mengajukan permintaan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Kedua wilayah berbeda dengan Luhansk dan Donetsk yang sudah ada kelompok separatis pro-Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Penyelidikan dilakukan terhadap temuan laporan adanya kebocoran 2 pipa gas Rusia yang mengalir ke Eropa. Hal ini untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. 3 negara Eropa angkat bicara soal temuan kebocoran 2 pipa gas tersebut, yakni Jerman, Denmark, dan Swedia. Ketiga negara itu menduga kebocoran pipa gas Rusia di Laut Baltik ini merupakan soal serangan. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan kebocoran itu karena serangan yang ditargetkan pada infrastruktur. Ia yakin kejadian tersebut bukan disebabkan fenomena alam atau kelalaian material. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Denmark Mette Frederiksen membeberkan penyebab kebocoran karena tindakan yang disengaja hingga diduga disabotase. Hal ini juga senada dengan Perdana Menteri Polandia yang mengatakan ada pihak yang melakukan sabotase. Dengan adanya temuan ini, maka keamanan energi Eropa disebut sedang terancam. Terkait hal ini, Ukraina angkat bicara. Seorang pejabat senior Ukraina menyebutkan insiden itu merupakan ulah Rusia untuk mengacaukan Eropa. Akan tetapi, dirinya tidak memberikan bukti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi Rusia yang mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah. Ia menyebutkan referendum itu sebagai upaya Rusia mencaplok negaranya. Hal ini Zelensky sampaikan kepada Dewan Keamanan PBB secara daring. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia. Kepala negara Ukraina mengatakan lelucon di wilayah pendudukan tersebut tidak bisa disebut tiruan dari referendum. Dalam kesempatan itu, Presiden Zelensky menegaskan setiap tindakan kriminal Rusia tidak akan mengubah apapun untuk Ukraina. Pemerintah Ukraina berkomitmen melindungi kehidupan masyarakatnya, termasuk melindungi warga Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, Kharkiv, dan di Crimea. Sebagaimana diketahui, Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Sebelumnya, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal hasil referendum 4 wilayah. Українці, українки, щойно взяв участь в засіданні Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання скликане за нашою ініціативою. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримали скликання цього засідання і чітко виступили на захист України і міжнародного права, фундаментальних норм міжнародного права, злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо. Можливо саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу, реалізація Росії так званого Кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло.
Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього. Rusia angkat bicara soal peringatan Barat yang menanggapi rencana Rusia menggunakan senjata nuklir. Diungkapkan Moskwa penggunaan nuklir justru membuat NATO tidak akan ikut campur soal konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia Dmitry Medvedev yang memperingatkan negara-negara Barat ada kemungkinan negaranya untuk menggunakan senjata nuklir bila peperangan berlarut-larut. Hal ini bantahan prediksi Amerika Serikat yang menganggap Putin tidak akan memakai senjata kiamat tersebut dalam invasinya ke Ukraina. Medvedev menegaskan jika nuklir diluncurkan, maka membuat NATO tidak akan ikut campur lagi. Disebutkan NATO dan negara-negara Barat tidak akan mau mati dalam kiamat nuklir demi Ukraina. Namun mantan Presiden Rusia itu menjelaskan sangat tidak mungkin bahwa kondisi untuk menjamin respons nuklir oleh Moskow akan muncul di Ukraina. Pernyataan Medvedev ini dikemukakan saat membahas hipotesis penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di media sosial pada Selasa 27 September kemarin. Ia menepis pernyataan politisi Barat yang telah memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan nuklir sebagai hasutan diare. Sebagaimana diketahui, Moskow mengatakan hanya akan menggunakan senjata nuklir jika salah satu sekutunya diserang dengan senjata pemusnah massal. Selain itu, Rusia memakai nuklir jika keberadaannya dipertaruhkan dalam konflik konvensional. Ribuan warga Rusia telah meninggalkan negaranya menuju negara tetangga karena tidak mau ikut wajib militer dalam mobilisasi parsial. Kendati begitu, pemerintah Rusia tidak akan meminta ekstradisi warganya tersebut. Keputusan ini diumumkan pada Selasa 27 September. Pemerintah Rusia telah mengetahui warganya pergi ke negara tetangga termasuk Finlandia, Kazakhstan, Georgia, atau negara lain. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan pemerintah belum mengirim permintaan apapun kepada pihak berwenang negara-negara itu atas dugaan pemulangan paksa warga Rusia ke tanah Rusia. Bahkan Kemenhan tidak memiliki rencana ekstradisi tersebut. Seperti diketahui, ribuan pria warga Rusia usia militer telah menyeberang ke negara-negara tetangga secara massal. Hal ini terjadi setelah mobilisasi parsial diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada Rabu 21 September. Mereka rela mengantri berjam-jam di penyeberangan perbatasan. Dilaporkan pada Rabu 28 September, pemerintah Kazakhstan menyebutkan ada sekitar 98.000 orang Rusia telah memasuki negaranya. Terkait hal ini, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berjanji untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga Rusia yang melarikan diri. Selain ke Kazakhstan, warga yang kabur juga menuju ke Finlandia dan Georgia. Mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat Edward Snowden mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Status itu diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menurut keputusan Presiden Rusia pada Senin 26 September. Sosok Edward Snowden sebelumnya warga Amerika Serikat. Snowden melarikan diri dari Amerika Serikat setelah membocorkan file rahasia negara pada tahun 2013 silam. Diketahui file rahasia itu berisi informasi mengenai operasi pengawasan domestik Amerika Serikat dan internasional yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, tempat Snowden bekerja.
Atas tindakannya, pihak berwenang Amerika Serikat selama bertahun-tahun ingin Snowden kembali ke Amerika Serikat. Hal ini untuk menghadapi pengadilan pidana atas tuduhan spionase. Snowden melarikan diri ke Rusia dan diberi suaka. Lantas ia mendapatkan izin menjadi penduduk tetap di Rusia pada tahun 2020. Ketika itu Snowden mengungkapkan memiliki rencana mendaftar kewarganegaraan Rusia tanpa melepas kewarganegaraan Amerikanya. Terkini, informasi Snowden telah mendapatkan kewarganegaraan Rusia menjadi perguncingan bagi warga Rusia. Dengan ada candaan, warga Rusia mempertanyakan Snowden akan dipanggil untuk ikut wajib militer setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi parsial ke Ukraina. Merespons hal ini, pengacara Snowden Anatoly Kucherena menerangkan kliennya tidak dapat dipanggil wajib militer. Hal ini karena Snowden sebelumnya tidak pernah bertugas di tentara Rusia. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengaku tidak mengetahui adanya perubahan status Snowden sebagai warga negara AS. Berita selanjutnya dikabarkan dari China, Tribuners. Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Sebagaimana diketahui, Xi Jinping telah absen dari penampilan publik sejak kembali ke China dari pertemuan puncak di Uzbekistan. Hal tersebut mendorong isu yang tidak berdasar tentang kudeta militer di Beijing. Terlebih desas-desus mengenai kudeta Xi Jinping tersebar luas menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok. Pakar membantah rumor yang beredar dan mengatakan sang presiden menjalani karantina untuk antisipasi COVID-19. Sementara itu, Kongres Partai Komunis Tiongkok tersebut akan mengadakan kongres pada 16 Oktober mendatang. Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Cina. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, ia merevisi batas 10 tahun yaitu untuk memegang jabatan teratas yang dipatuhi oleh dua pendahulunya. Hal itu menjadikannya sebagai pemimpin partai yang paling kuat sejak Mao Zedong. Menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok, Presiden China Xi Jinping muncul di muka publik pada Selasa 27 September. Diperkirakan melalui Kongres itu Xi Jinping siap mengamankan masa jabatan periode ketiga. Kongres Partai Komunis Cina akan dimulai pada 16 Oktober mendatang. Acara tersebut digelar secara tertutup di Aula Besar Rakyat Beijing. Diketahui pertemuan itu menjadi penting dalam siklus politik 5 tahun di negara satu partai tersebut. Xi Jinping siap untuk mengamankan masa jabatan ketiga. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak 2012. Dengan demikian, partai tersebut akan membangkitkan kembali gelar pemimpin rakyat yang tidak digunakan sejak Mao Zedong. Sebelum Kongres dilakukan pembersihan pejabat senior yang diduga melakukan korupsi. Adapun pejabat yang ditangkap yakni mantan Wakil Menteri Keamanan Publik Sun Lijun, mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua, dan mantan Kepala Polisi Shanghai, Chongqing, dan Shanxi. Penahanan tersebut merupakan pembersihan politik terbesar Cina dalam beberapa tahun ini. Pada minggu lalu, media pemerintah mengumumkan daftar 2.300 delegasi Komite Pusat PKC. Termasuk Presiden Xi Jinping yang terdaftar dalam acara itu. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Cina Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran, Tribuners. Aksi protes massa di Iran buntut kematian Mahsa Amini menuai pujian. Hal ini menjadi momentum sebagai revolusi penting untuk perempuan dan mendesak dunia untuk menambah tekanan kepada kepemimpinan ulama.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh putra mendiang sah dan Raja Iran yang digulingkan pada tahun 1979 Muhammad Reza Pahlavi, yakni Reza Pahlavi. Ia menyerukan persiapan yang lebih besar untuk sistem Iran di masa depan yang sekuler dan demokratis. Diungkapkan Reza Pahlavi, era sekarang sudah zaman modern. Untuk itu revolusi pertama untuk perempuan dan dari perempuan Iran, perlu digerakkan. Menurutnya, revolusi tersebut perlu mendapatkan dukungan pria, putra, saudara, dan ayah. Diketahui Reza Pahlavi kini tidak berada di Iran, tetapi ia tinggal di pengasingan wilayah Washington DC, Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, demonstrasi telah membanjiri kota-kota besar di Iran. Puluhan orang dilaporkan setelah tewas sejak Mahsa Amini meninggal pada 16 September. Kematian Mahsa Amini terjadi setelah dia ditahan oleh polisi moral Iran. Amini diduga tidak memakai jilbab dengan benar sesuai aturan yang berlaku di Iran. Informasi terkini jumlah pengunjuk rasa dalam aksi protes kematian Mahsa Amini di Iran bertambah. Tak hanya itu, aparat keamanan menangkap aktivis dan jurnalis dalam demo tersebut. Setidaknya 76 orang tewas dalam protes anti-rezim di Iran atas kematian wanita Kurdi bernama Mahsa Amini setelah ditangkap oleh polisi moral. Angka itu naik dari yang sebelumnya dilaporkan 57 tewas per 25 September. Hal ini organisasi HAM Iran di situs resminya diungkapkan. Bahkan disebutkan penangkapan tak hanya ditujukan kepada warga yang berdemo, tetapi juga aktivis hingga jurnalis media. Komite Perlindungan Wartawan yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat membeberkan ada 20 jurnalis telah dipenjara sejak protes dimulai. Sejumlah aktivis dan pengacara juga telah ditahan, termasuk aktivis terkemuka kebebasan berbicara Hussein Rodagi yang ditangkap pada akhir pekan lalu. Penangkapan itu dilakukan di atas pembatasan internet yang ketat dan pemblokiran sejumlah media sosial, termasuk Instagram dan WhatsApp. Para aktivis menerangkan alasan pemblokiran itu bertujuan untuk mencegah rincian protes mencapai dunia luar. Sebagaimana diketahui, kematian Amini telah memicu kemarahan puluhan ribu orang di seluruh Iran. Massa lantas turun ke jalan di beberapa kota. Selama seminggu, protes telah melanda Iran. Para demonstran direspons kekerasan oleh polisi dan pihak berwenang. Para wanita di negara itu melakukan aksi protes dengan banyak yang membakar kerudung atau jilbab dan memotong rambut mereka. Merespons hal ini, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan negara harus bersikap dengan tegas terhadap mereka. Hal ini karena aksi demo menentang keamanan dan mengganggu ketenangan negara. Berita berikutnya dikabarkan dari Kuba, Tribuners. Badai Ian memporak-poranda Kuba pada Selasa 27 September. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di seluruh negara itu. Badai Ian menyebabkan angin kencang dan banjir yang menerpa di Kuba bagian barat. Direktur Teknis Serikat Listrik Kuba, Lazaro Guerra, menerangkan badai Ian telah menyebabkan kegagalan dalam sistem kelistrikan nasional. Merespons hal ini, Guerra menyebutkan petugas segera memulihkan daya listrik. Dilaporkan situasi pasca badai Ian membuat kerusakan sejumlah fasilitas publik di sejumlah lokasi, termasuk di kota barat Pinar del Rio, Kuba. Terlihat kabel listrik putus, jalan-jalan banjir, dan atap-atap rumah rusak berhamburan. Seorang warga kota berusia 70 tahun mengaku badai tersebut benar-benar menakutkan dan menerjang selama berjam-jam. Terkait hal ini, pihak berwenang setempat mengutarakan sekitar 40.000 orang telah dievakuasi di seluruh provinsi Pinar del Rio. Mereka adalah warga yang sangat terdampak dalam bencana ini. Sementara itu dilaporkan setelah diterjang Kuba, badai Ian diprediksi akan bergerak dan menerjang Florida. Pusat Badan Nasional Amerika Serikat mengatakan pihaknya memperkirakan badai Ian akan menghantam pantai barat Florida sebagai badai besar yang sangat berbahaya. Seruan itu untuk mengindahkan peringatan evakuasi yang digaungkan dari pejabat Florida setempat hingga Presiden Amerika Joe Biden.
termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis yang telah mempersiapkan kebutuhan pengungsi untuk warga yang terdampak. Terkini, Gubernur Florida menerangkan sudah ada 176 shelter untuk pengungsi. Selain itu, ada 50 shelter juga disediakan untuk pengungsi berkebutuhan khusus. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Gubernur Florida Ron DeSantis. Baik Tribuners, berita selanjutnya dikabarkan dari Inggris. Putri Wales atau istri Pangeran William, Kate Middleton, dilaporkan akan mendapatkan koleksi perhiasan mendiang Ratu Elizabeth II terbanyak. Kendati begitu, istri Raja Charles III, Permaisuri Camilla, diberi kesempatan untuk memilih perhiasan yang disukainya terlebih dahulu. Setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia pada 8 September lalu, keluarga kerajaan mulai mengurus berbagai hal yang ia tinggalkan, seperti peliharaan ratu, anjing-anjing corgi, kuda, hingga koleksi perhiasan. Permaisuri Camilla akan terlebih dahulu memilih perhiasan warisan mendiang ratu. Hal ini bukan tanpa alasan. Pakar kehidupan kerajaan Kathy Dicol memaparkan alasan dibalik hal urutan tersebut, yakni hierarkis. Setelah Permaisuri Camilla, giliran Kate Middleton yang memilih perhiasan warisan ratu, kemudian Meghan Markle, istri Pangeran Harry. Sementara itu, menurut redaktur dari magazin Majesty, Ingrid Swart menerangkan rencana tersebut sudah disusun oleh Ratu Elizabeth sejak beberapa waktu lalu. Swart juga mengatakan kemungkinan Camilla akan mengambil beberapa perhiasan. Hal ini karena ia membutuhkan koleksi perhiasan yang cukup besar guna mendukung kepemimpinannya nanti. Lebih lanjut, koleksi perhiasan Ratu Elizabeth dilaporkan memiliki nilai miliaran pound sterling. Kendati begitu, setiap perhiasan memiliki cerita dan sejarah yang berbeda. Tentu jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melanjutkan pemerintahan. Bahkan setelah kematiannya, kerajaan meminjamkan perhiasan-perhiasan ratu kepada anggota keluarga kerajaan. Kate Middleton dan Meghan Markle juga sempat mengenakan beberapa perhiasan koleksi Ratu Elizabeth saat pemakamannya beberapa waktu lalu. Berita selanjutnya dikabarkan dari Arab Tribuners. Putra mahkota Mohammed bin Salman kini telah diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi pada Selasa 27 September. Langkah itu dipandang secara efektif, meresmikan kekuasaan yang telah dipegang oleh Pangeran Mohammed. Hal tersebut dikemukakan oleh para analis. Jabatan tersebut secara tradisional dipegang oleh Raja Arab Saudi. Diketahui Pangeran Mohammed yang telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, berdasarkan keputusan kerajaan dari Raja Salman, sejumlah jabatan kepala kementerian penting lainnya tidak ada perubahan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Energi tidak mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui, Pangeran Mohammed sendiri telah berada di urutan pertama untuk menggantikan ayahnya sebagai raja sejak tahun 2017. Pada bulan lalu, sang pangeran berusia 37 tahun. Arab Saudi telah bertahun-tahun berusaha meredam spekulasi mengenai kesehatan raja berusia 86 tahun. Pada tahun 2017, Arab Saudi menepis laporan dan spekulasi yang meningkat bahwa raja berencana turun tahta demi Pangeran Mohammed. Raja Salman telah dirawat di rumah sakit 2 kali pada tahun ini. Yang terbaru, ia harus dirawat sepekan pada bulan Mei yang melibatkan tes termasuk kolonoskopi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini, Rabu 28 September 2022. Malam ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Berita pertama terkait perang Rusia dan Ukraina Tribuners. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-216 pada Selasa 27 September. Ada sederet peristiwa di antaranya pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dilaporkan mengalami kebocoran hingga referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia disebut sebagai penyelamatan warga. Dalam hari ke-216 ini, Eropa digemparkan dengan kabar kebocoran pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Pipa gas itu diketahui untuk menyalurkan pasokan gas dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Otoritas Maritim Swedia mengeluarkan peringatan tentang temuan dua kebocoran di pipa Nord Stream 1. Kondisi tersebut terjadi hanya berselang sehari setelah temuan kebocoran pada pipa Nord Stream 2. Terkini penyelidikan tengah berlangsung untuk menemukan penyebab kebocoran kedua pipa gas itu. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menerangkan pihaknya menemukan dugaan tindakan sabotase sehingga menyebabkan kedua pipa gas itu mengalami kebocoran. Diungkapkan hal ini masih ada kaitannya dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina. Dalam hari ke-216 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan tanggapannya soal referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Kepala negara menerangkan Rusia ingin menyelamatkan orang-orang di 4 wilayah Ukraina tersebut. Untuk itu diselenggarakan referendum sebagai langkah untuk menggabungkan 4 wilayah ke Rusia. Pernyataan Putin ini muncul pada hari terakhir pemungutan suara referendum di 4 wilayah pada Selasa 20 September. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Di wilayah Zaporizhia bagian selatan, sebanyak 93,11% suara memilih bergabung dengan Rusia. Sementara itu di Kherson, sebanyak 87,05% suara memilih bergabung dengan Rusia. Kemudian di wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, ada sebanyak 98,42% suara juga memilih bergabung dengan Rusia. Lantas di wilayah Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23% suara lebih memilih bergabung Rusia setelah semua surat suara dihitung. Dengan hasil perhitungan suara itu tampaknya 4 wilayah akan bergabung dengan Rusia, sehingga ada potensi 15% wilayah Ukraina akan dicaplok oleh Rusia. Referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia telah selesai pada Selasa 27 September kemarin. Terkini dari hasil perhitungan suara, Zaporizhia mengumumkan suara de facto memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pejabat separatis wilayah Zaporizhia, Zevgeny Balitsky. Ia menerangkan mayoritas penduduk memilih untuk bergabung dengan Rusia pada Selasa 27 September kemarin. Sehingga Zaporizhia siap memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia di bawah Presiden Putin. Menurutnya, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah Rusia untuk menerima Zaporizhia menjadi bagian negara Moskwa. Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Rusia karena hasil referendum sudah jelas.
Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan referendum wilayah Zaporizhia dan Kherson dilakukan inisiatif sendiri. Hal ini terjadi ketika organisasi publik setempat mengajukan permintaan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Kedua wilayah berbeda dengan Luhansk dan Donetsk yang sudah ada kelompok separatis pro-Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Penyelidikan dilakukan terhadap temuan laporan adanya kebocoran 2 pipa gas Rusia yang mengalir ke Eropa. Hal ini untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. 3 negara Eropa angkat bicara soal temuan kebocoran 2 pipa gas tersebut, yakni Jerman, Denmark, dan Swedia. Ketiga negara itu menduga kebocoran pipa gas Rusia di Laut Baltik ini merupakan soal serangan. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan kebocoran itu karena serangan yang ditargetkan pada infrastruktur. Ia yakin kejadian tersebut bukan disebabkan fenomena alam atau kelalaian material. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Denmark Mette Frederiksen membeberkan penyebab kebocoran karena tindakan yang disengaja hingga diduga disabotase. Hal ini juga senada dengan Perdana Menteri Polandia yang mengatakan ada pihak yang melakukan sabotase. Dengan adanya temuan ini, maka keamanan energi Eropa disebut sedang terancam. Terkait hal ini, Ukraina angkat bicara. Seorang pejabat senior Ukraina menyebutkan insiden itu merupakan ulah Rusia untuk mengacaukan Eropa. Akan tetapi, dirinya tidak memberikan bukti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi Rusia yang mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah. Ia menyebutkan referendum itu sebagai upaya Rusia mencaplok negaranya. Hal ini Zelensky sampaikan kepada Dewan Keamanan PBB secara daring. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia. Kepala negara Ukraina mengatakan lelucon di wilayah pendudukan tersebut tidak bisa disebut tiruan dari referendum. Dalam kesempatan itu, Presiden Zelensky menegaskan setiap tindakan kriminal Rusia tidak akan mengubah apapun untuk Ukraina. Pemerintah Ukraina berkomitmen melindungi kehidupan masyarakatnya, termasuk melindungi warga Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, Kharkiv, dan di Crimea. Sebagaimana diketahui, Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Sebelumnya, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal hasil referendum 4 wilayah. Українці, українки, щойно взяв участь в засіданні Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання скликане за нашою ініціативою. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримали скликання цього засідання і чітко виступили на захист України і міжнародного права, фундаментальних норм міжнародного права, злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо. Можливо саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу, реалізація Росії так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло.
Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього. Rusia angkat bicara soal peringatan Barat yang menanggapi rencana Rusia menggunakan senjata nuklir. Diungkapkan Moskwa penggunaan nuklir justru membuat NATO tidak akan ikut campur soal konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia Dmitry Medvedev yang memperingatkan negara-negara Barat ada kemungkinan negaranya untuk menggunakan senjata nuklir bila peperangan berlarut-larut. Hal ini bantahan prediksi Amerika Serikat yang menganggap Putin tidak akan memakai senjata kiamat tersebut dalam invasinya ke Ukraina. Medvedev menegaskan jika nuklir diluncurkan, maka membuat NATO tidak akan ikut campur lagi. Disebutkan NATO dan negara-negara Barat tidak akan mau mati dalam kiamat nuklir demi Ukraina. Namun mantan Presiden Rusia itu menjelaskan sangat tidak mungkin bahwa kondisi untuk menjamin respons nuklir oleh Moskow akan muncul di Ukraina. Pernyataan Medvedev ini dikemukakan saat membahas hipotesis penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di media sosial pada Selasa 27 September kemarin. Ia menepis pernyataan politisi Barat yang telah memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan nuklir sebagai hasutan diare. Sebagaimana diketahui, Moskow mengatakan hanya akan menggunakan senjata nuklir jika salah satu sekutunya diserang dengan senjata pemusnah massal. Selain itu, Rusia memakai nuklir jika keberadaannya dipertaruhkan dalam konflik konvensional. Ribuan warga Rusia telah meninggalkan negaranya menuju negara tetangga karena tidak mau ikut wajib militer dalam mobilisasi parsial. Kendati begitu, pemerintah Rusia tidak akan meminta ekstradisi warganya tersebut. Keputusan ini diumumkan pada Selasa 27 September. Pemerintah Rusia telah mengetahui warganya pergi ke negara tetangga termasuk Finlandia, Kazakhstan, Georgia, atau negara lain. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan pemerintah belum mengirim permintaan apapun kepada pihak berwenang negara-negara itu atas dugaan pemulangan paksa warga Rusia ke tanah Rusia. Bahkan Kemenhan tidak memiliki rencana ekstradisi tersebut. Seperti diketahui, ribuan pria warga Rusia usia militer telah menyeberang ke negara-negara tetangga secara massal. Hal ini terjadi setelah mobilisasi parsial diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada Rabu 21 September. Mereka rela mengantri berjam-jam di penyeberangan perbatasan. Dilaporkan pada Rabu 28 September, pemerintah Kazakhstan menyebutkan ada sekitar 98.000 orang Rusia telah memasuki negaranya. Terkait hal ini, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berjanji untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga Rusia yang melarikan diri. Selain ke Kazakhstan, warga yang kabur juga menuju ke Finlandia dan Georgia. Mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat Edward Snowden mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Status itu diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menurut keputusan Presiden Rusia pada Senin 26 September. Sosok Edward Snowden sebelumnya warga Amerika Serikat. Snowden melarikan diri dari Amerika Serikat setelah membocorkan file rahasia negara pada tahun 2013 silam. Diketahui file rahasia itu berisi informasi mengenai operasi pengawasan domestik Amerika Serikat dan internasional yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, tempat Snowden bekerja.
Atas tindakannya, pihak berwenang Amerika Serikat selama bertahun-tahun ingin Snowden kembali ke Amerika Serikat. Hal ini untuk menghadapi pengadilan pidana atas tuduhan spionase. Snowden melarikan diri ke Rusia dan diberi suaka. Lantas ia mendapatkan izin menjadi penduduk tetap di Rusia pada tahun 2020. Ketika itu Snowden mengungkapkan memiliki rencana mendaftar kewarganegaraan Rusia tanpa melepas kewarganegaraan Amerikanya. Terkini, informasi Snowden telah mendapatkan kewarganegaraan Rusia menjadi perguncingan bagi warga Rusia. Dengan ada candaan, warga Rusia mempertanyakan Snowden akan dipanggil untuk ikut wajib militer setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi parsial ke Ukraina. Merespons hal ini, pengacara Snowden Anatoly Kucherena menerangkan kliennya tidak dapat dipanggil wajib militer. Hal ini karena Snowden sebelumnya tidak pernah bertugas di tentara Rusia. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengaku tidak mengetahui adanya perubahan status Snowden sebagai warga negara AS. Berita selanjutnya dikabarkan dari China, Tribuners. Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Sebagaimana diketahui, Xi Jinping telah absen dari penampilan publik sejak kembali ke China dari pertemuan puncak di Uzbekistan. Hal tersebut mendorong isu yang tidak berdasar tentang kudeta militer di Beijing. Terlebih desas-desus mengenai kudeta Xi Jinping tersebar luas menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok. Pakar membantah rumor yang beredar dan mengatakan sang presiden menjalani karantina untuk antisipasi COVID-19. Sementara itu, Kongres Partai Komunis Tiongkok tersebut akan mengadakan kongres pada 16 Oktober mendatang. Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Cina. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, ia merevisi batas 10 tahun yaitu untuk memegang jabatan teratas yang dipatuhi oleh dua pendahulunya. Hal itu menjadikannya sebagai pemimpin partai yang paling kuat sejak Mao Zedong. Menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok, Presiden China Xi Jinping muncul di muka publik pada Selasa 27 September. Diperkirakan melalui Kongres itu Xi Jinping siap mengamankan masa jabatan periode ketiga. Kongres Partai Komunis China akan dimulai pada 16 Oktober mendatang. Acara tersebut digelar secara tertutup di Aula Besar Rakyat Beijing. Diketahui pertemuan itu menjadi penting dalam siklus politik 5 tahun di negara satu partai tersebut. Xi Jinping siap untuk mengamankan masa jabatan ketiga. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden China sejak 2012. Dengan demikian, partai tersebut akan membangkitkan kembali gelar pemimpin rakyat yang tidak digunakan sejak Mao Zedong. Sebelum Kongres dilakukan pembersihan pejabat senior yang diduga melakukan korupsi. Adapun pejabat yang ditangkap yakni mantan Wakil Menteri Keamanan Publik Sun Lijun, mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua, dan mantan Kepala Polisi Shanghai, Chongqing, dan Shanxi. Penahanan tersebut merupakan pembersihan politik terbesar Cina dalam beberapa tahun ini. Pada minggu lalu, media pemerintah mengumumkan daftar 2.300 delegasi Komite Pusat PKC. Termasuk Presiden Xi Jinping yang terdaftar dalam acara itu. Sebagaimana informasi terkini, Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran, Tribuners. Aksi protes massa di Iran buntut kematian Mahsa Amini menuai pujian. Hal ini menjadi momentum sebagai revolusi penting untuk perempuan dan mendesak dunia untuk menambah tekanan kepada kepemimpinan ulama.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh putra mendiang sah dan Raja Iran yang digulingkan pada tahun 1979 Muhammad Reza Pahlavi, yakni Reza Pahlavi. Ia menyerukan persiapan yang lebih besar untuk sistem Iran di masa depan yang sekuler dan demokratis. Diungkapkan Reza Pahlavi, era sekarang sudah zaman modern. Untuk itu revolusi pertama untuk perempuan dan dari perempuan Iran, perlu digerakkan. Menurutnya, revolusi tersebut perlu mendapatkan dukungan pria, putra, saudara, dan ayah. Diketahui Reza Pahlavi kini tidak berada di Iran, tetapi ia tinggal di pengasingan wilayah Washington DC, Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, demonstrasi telah membanjiri kota-kota besar di Iran. Puluhan orang dilaporkan setelah tewas sejak Mahsa Amini meninggal pada 16 September. Kematian Mahsa Amini terjadi setelah dia ditahan oleh polisi moral Iran. Amini diduga tidak memakai jilbab dengan benar sesuai aturan yang berlaku di Iran. Informasi terkini jumlah pengunjuk rasa dalam aksi protes kematian Mahsa Amini di Iran bertambah. Tak hanya itu, aparat keamanan menangkap aktivis dan jurnalis dalam demo tersebut. Setidaknya 76 orang tewas dalam protes anti-rezim di Iran atas kematian wanita Kurdi bernama Mahsa Amini setelah ditangkap oleh polisi moral. Angka itu naik dari yang sebelumnya dilaporkan 57 tewas per 25 September. Hal ini organisasi HAM Iran di situs resminya diungkapkan. Bahkan disebutkan penangkapan tak hanya ditujukan kepada warga yang berdemo, tetapi juga aktivis hingga jurnalis media. Komite Perlindungan Wartawan yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat membeberkan ada 20 jurnalis telah dipenjara sejak protes dimulai. Sejumlah aktivis dan pengacara juga telah ditahan, termasuk aktivis terkemuka kebebasan berbicara Hussein Rodagi yang ditangkap pada akhir pekan lalu. Penangkapan itu dilakukan di atas pembatasan internet yang ketat dan pemblokiran sejumlah media sosial, termasuk Instagram dan WhatsApp. Para aktivis menerangkan alasan pemblokiran itu bertujuan untuk mencegah rincian protes mencapai dunia luar. Sebagaimana diketahui, kematian Amini telah memicu kemarahan puluhan ribu orang di seluruh Iran. Massa lantas turun ke jalan di beberapa kota. Selama seminggu, protes telah melanda Iran. Para demonstran direspons kekerasan oleh polisi dan pihak berwenang. Para wanita di negara itu melakukan aksi protes dengan banyak yang membakar kerudung atau jilbab dan memotong rambut mereka. Merespons hal ini, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan negara harus bersikap dengan tegas terhadap mereka. Hal ini karena aksi demo menentang keamanan dan mengganggu ketenangan negara. Berita berikutnya dikabarkan dari Kuba, Tribuners. Badai Ian memporak-poranda Kuba pada Selasa 27 September. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di seluruh negara itu. Badai Ian menyebabkan angin kencang dan banjir yang menerpa di Kuba bagian barat. Direktur Teknis Serikat Listrik Kuba, Lazaro Guerra, menerangkan badai Ian telah menyebabkan kegagalan dalam sistem kelistrikan nasional. Merespons hal ini, Guerra menyebutkan petugas segera memulihkan daya listrik. Dilaporkan situasi pasca badai Ian membuat kerusakan sejumlah fasilitas publik di sejumlah lokasi, termasuk di kota barat Pinar del Rio, Kuba. Terlihat kabel listrik putus, jalan-jalan banjir, dan atap-atap rumah rusak berhamburan. Seorang warga kota berusia 70 tahun mengaku badai tersebut benar-benar menakutkan dan menerjang selama berjam-jam. Terkait hal ini, pihak berwenang setempat mengutarakan sekitar 40.000 orang telah dievakuasi di seluruh provinsi Pinar del Rio. Mereka adalah warga yang sangat terdampak dalam bencana ini. Berikut kami tayangkan pernyataan Gubernur Florida, Ron DeSantis. Baik Tribuners, berita selanjutnya dikabarkan dari Inggris. Putri Wales atau istri Pangeran William, Kate Middleton, dilaporkan akan mendapatkan koleksi perhiasan mendiang Ratu Elizabeth II terbanyak. Kendati begitu, istri Raja Charles III, Permaisuri Camilla, diberi kesempatan untuk memilih perhiasan yang disukainya terlebih dahulu.
Setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia pada 8 September lalu, keluarga kerajaan mulai mengurus berbagai hal yang ia tinggalkan, seperti peliharaan ratu, anjing-anjing corgi, kuda, hingga koleksi perhiasan. Permaisuri Camilla akan terlebih dahulu memilih perhiasan warisan mendiang ratu. Hal ini bukan tanpa alasan. Pakar kehidupan kerajaan Cathy Nichol memaparkan alasan dibalik hal urutan tersebut, yakni hierarkis. Setelah permaisuri Camilla, giliran Kate Middleton yang memilih perhiasan warisan ratu, kemudian Meghan Markle, istri Pangeran Harry. Sementara itu, menurut redaktur dari magazin Majesty, Ingrid Swart menerangkan rencana tersebut sudah disusun oleh Ratu Elizabeth sejak beberapa waktu lalu. Swart juga mengatakan kemungkinan Camilla akan mengambil beberapa perhiasan. Hal ini karena ia membutuhkan koleksi perhiasan yang cukup besar guna mendukung kepemimpinannya nanti. Lebih lanjut, koleksi perhiasan Ratu Elizabeth dilaporkan memiliki nilai miliaran pound sterling. Kendati begitu, setiap perhiasan memiliki cerita dan sejarah yang berbeda. Tentu jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melanjutkan pemerintahan. Bahkan setelah kematiannya, kerajaan meminjamkan perhiasan-perhiasan ratu kepada anggota keluarga kerajaan. Kate Middleton dan Meghan Markle juga sempat mengenakan beberapa perhiasan koleksi Ratu Elizabeth saat pemakamannya beberapa waktu lalu. Berita selanjutnya dikabarkan dari Arab Tribuners. Putra mahkota Mohammed bin Salman kini telah diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi pada Selasa 27 September. Langkah itu dipandang secara efektif, meresmikan kekuasaan yang telah dipegang oleh Pangeran Mohammed. Hal tersebut dikemukakan oleh para analis. Jabatan tersebut secara tradisional dipegang oleh Raja Arab Saudi. Diketahui Pangeran Mohammed yang telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, berdasarkan keputusan kerajaan dari Raja Salman, sejumlah jabatan kepala kementerian penting lainnya tidak ada perubahan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Energi tidak mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui, Pangeran Mohammed sendiri telah berada di urutan pertama untuk menggantikan ayahnya sebagai raja sejak tahun 2017. Pada bulan lalu, sang pangeran berusia 37 tahun. Arab Saudi telah bertahun-tahun berusaha meredam spekulasi mengenai kesehatan raja berusia 86 tahun. Pada tahun 2017, Arab Saudi menepis laporan dan spekulasi yang meningkat bahwa raja berencana turun tahta demi Pangeran Mohammed. Raja Salman telah dirawat di rumah sakit 2 kali pada tahun ini. Yang terbaru, ia harus dirawat sepekan pada bulan Mei yang melibatkan tes termasuk kolonoskopi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Halo, selamat malam Tribuners. Anda sudah menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini, Rabu 28 September 2022. Malam ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya.
Berita pertama terkait perang Rusia dan Ukraina Tribuners. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-216 pada Selasa 27 September. Ada sederet peristiwa di antaranya pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dilaporkan mengalami kebocoran hingga referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia disebut sebagai penyelamatan warga. Dalam hari ke-216 ini, Eropa digemparkan dengan kabar kebocoran pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Pipa gas itu diketahui untuk menyalurkan pasokan gas dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Otoritas Maritim Swedia mengeluarkan peringatan tentang temuan dua kebocoran di pipa Nord Stream 1. Kondisi tersebut terjadi hanya berselang sehari setelah temuan kebocoran pada pipa Nord Stream 2. Terkini penyelidikan tengah berlangsung untuk menemukan penyebab kebocoran kedua pipa gas itu. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menerangkan pihaknya menemukan dugaan tindakan sabotase sehingga menyebabkan kedua pipa gas itu mengalami kebocoran. Diungkapkan hal ini masih ada kaitannya dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina. Dalam hari ke-216 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan tanggapannya soal referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Kepala negara menerangkan Rusia ingin menyelamatkan orang-orang di 4 wilayah Ukraina tersebut. Untuk itu diselenggarakan referendum sebagai langkah untuk menggabungkan 4 wilayah ke Rusia. Pernyataan Putin ini muncul pada hari terakhir pemungutan suara referendum di 4 wilayah pada Selasa 20 September. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Di wilayah Zaporizhia bagian selatan, sebanyak 93,11% suara memilih bergabung dengan Rusia. Sementara itu di Kherson, sebanyak 87,05% suara memilih bergabung dengan Rusia. Kemudian di wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, ada sebanyak 98,42% suara juga memilih bergabung dengan Rusia. Lantas di wilayah Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23% suara lebih memilih bergabung Rusia setelah semua surat suara dihitung. Dengan hasil perhitungan suara itu tampaknya 4 wilayah akan bergabung dengan Rusia, sehingga ada potensi 15% wilayah Ukraina akan dicaplok oleh Rusia. Referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia telah selesai pada Selasa 27 September kemarin. Terkini dari hasil perhitungan suara, Zaporizhia mengumumkan suara de facto memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pejabat separatis wilayah Zaporizhia, Zevgeny Balitsky. Ia menerangkan mayoritas penduduk memilih untuk bergabung dengan Rusia pada Selasa 27 September kemarin. Sehingga Zaporizhia siap memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia di bawah Presiden Putin. Menurutnya, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah Rusia untuk menerima Zaporizhia menjadi bagian negara Moskwa. Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Rusia karena hasil referendum sudah jelas. Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan referendum wilayah Zaporizhia dan Kherson dilakukan inisiatif sendiri. Hal ini terjadi ketika organisasi publik setempat mengajukan permintaan referendum untuk bergabung dengan Rusia.
Kedua wilayah berbeda dengan Luhansk dan Donetsk yang sudah ada kelompok separatis pro-Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Penyelidikan dilakukan terhadap temuan laporan adanya kebocoran 2 pipa gas Rusia yang mengalir ke Eropa. Hal ini untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. 3 negara Eropa angkat bicara soal temuan kebocoran 2 pipa gas tersebut, yakni Jerman, Denmark, dan Swedia. Ketiga negara itu menduga kebocoran pipa gas Rusia di Laut Baltik ini merupakan soal serangan. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan kebocoran itu karena serangan yang ditargetkan pada infrastruktur. Ia yakin kejadian tersebut bukan disebabkan fenomena alam atau kelalaian material. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Denmark Mette Frederiksen membeberkan penyebab kebocoran karena tindakan yang disengaja hingga diduga disabotase. Hal ini juga senada dengan Perdana Menteri Polandia yang mengatakan ada pihak yang melakukan sabotase. Dengan adanya temuan ini, maka keamanan energi Eropa disebut sedang terancam. Terkait hal ini, Ukraina angkat bicara. Seorang pejabat senior Ukraina menyebutkan insiden itu merupakan ulah Rusia untuk mengacaukan Eropa. Akan tetapi, dirinya tidak memberikan bukti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi Rusia yang mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah. Ia menyebutkan referendum itu sebagai upaya Rusia mencaplok negaranya. Hal ini Zelensky sampaikan kepada Dewan Keamanan PBB secara daring. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia. Kepala negara Ukraina mengatakan lelucon di wilayah pendudukan tersebut tidak bisa disebut tiruan dari referendum. Dalam kesempatan itu, Presiden Zelensky menegaskan setiap tindakan kriminal Rusia tidak akan mengubah apapun untuk Ukraina. Pemerintah Ukraina berkomitmen melindungi kehidupan masyarakatnya, termasuk melindungi warga Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, Kharkiv, dan di Crimea. Sebagaimana diketahui, Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Sebelumnya, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal hasil referendum 4 wilayah. Українці, українки, щойно взяв участь в засіданні Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання скликане за нашою ініціативою. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримали скликання цього засідання і чітко виступили на захист України і міжнародного права, фундаментальних норм міжнародного права, злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо. Можливо саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу, реалізація Росії так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло. Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН,
Ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього. Rusia angkat bicara soal peringatan Barat yang menanggapi rencana Rusia menggunakan senjata nuklir. Diungkapkan Moskwa penggunaan nuklir justru membuat NATO tidak akan ikut campur soal konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia Dmitry Medvedev yang memperingatkan negara-negara Barat ada kemungkinan negaranya untuk menggunakan senjata nuklir bila peperangan berlarut-larut. Hal ini bantahan prediksi Amerika Serikat yang menganggap Putin tidak akan memakai senjata kiamat tersebut dalam invasinya ke Ukraina. Medvedev menegaskan jika nuklir diluncurkan, maka membuat NATO tidak akan ikut campur lagi. Disebutkan NATO dan negara-negara Barat tidak akan mau mati dalam kiamat nuklir demi Ukraina. Namun mantan Presiden Rusia itu menjelaskan sangat tidak mungkin bahwa kondisi untuk menjamin respons nuklir oleh Moskow akan muncul di Ukraina. Pernyataan Medvedev ini dikemukakan saat membahas hipotesis penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di media sosial pada Selasa 27 September kemarin. Ia menepis pernyataan politisi Barat yang telah memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan nuklir sebagai hasutan diare. Sebagaimana diketahui, Moskow mengatakan hanya akan menggunakan senjata nuklir jika salah satu sekutunya diserang dengan senjata pemusnah massal. Selain itu, Rusia memakai nuklir jika keberadaannya dipertaruhkan dalam konflik konvensional. Ribuan warga Rusia telah meninggalkan negaranya menuju negara tetangga karena tidak mau ikut wajib militer dalam mobilisasi parsial. Kendati begitu, pemerintah Rusia tidak akan meminta ekstradisi warganya tersebut. Keputusan ini diumumkan pada Selasa 27 September. Pemerintah Rusia telah mengetahui warganya pergi ke negara tetangga termasuk Finlandia, Kazakhstan, Georgia, atau negara lain. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan pemerintah belum mengirim permintaan apapun kepada pihak berwenang negara-negara itu atas dugaan pemulangan paksa warga Rusia ke tanah Rusia. Bahkan Kemenhan tidak memiliki rencana ekstradisi tersebut. Seperti diketahui, ribuan pria warga Rusia usia militer telah menyeberang ke negara-negara tetangga secara massal. Hal ini terjadi setelah mobilisasi parsial diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada Rabu 21 September. Mereka rela mengantri berjam-jam di penyeberangan perbatasan. Dilaporkan pada Rabu 28 September, pemerintah Kazakhstan menyebutkan ada sekitar 98.000 orang Rusia telah memasuki negaranya. Terkait hal ini, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berjanji untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga Rusia yang melarikan diri. Selain ke Kazakhstan, warga yang kabur juga menuju ke Finlandia dan Georgia. Mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat Edward Snowden mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Status itu diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menurut keputusan Presiden Rusia pada Senin 26 September. Sosok Edward Snowden sebelumnya warga Amerika Serikat. Snowden melarikan diri dari Amerika Serikat setelah membocorkan file rahasia negara pada tahun 2013 silam. Diketahui file rahasia itu berisi informasi mengenai operasi pengawasan domestik Amerika Serikat dan internasional yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, tempat Snowden bekerja.
Atas tindakannya, pihak berwenang Amerika Serikat selama bertahun-tahun ingin Snowden kembali ke Amerika Serikat. Hal ini untuk menghadapi pengadilan pidana atas tuduhan spionase. Snowden melarikan diri ke Rusia dan diberi suaka. Lantas ia mendapatkan izin menjadi penduduk tetap di Rusia pada tahun 2020. Ketika itu Snowden mengungkapkan memiliki rencana mendaftar kewarganegaraan Rusia tanpa melepas kewarganegaraan Amerikanya. Terkini, informasi Snowden telah mendapatkan kewarganegaraan Rusia menjadi perguncingan bagi warga Rusia. Dengan ada candaan, warga Rusia mempertanyakan Snowden akan dipanggil untuk ikut wajib militer setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi parsial ke Ukraina. Merespons hal ini, pengacara Snowden Anatoly Kucherena menerangkan kliennya tidak dapat dipanggil wajib militer. Hal ini karena Snowden sebelumnya tidak pernah bertugas di tentara Rusia. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengaku tidak mengetahui adanya perubahan status Snowden sebagai warga negara AS. Berita selanjutnya dikabarkan dari China, Tribuners. Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Sebagaimana diketahui, Xi Jinping telah absen dari penampilan publik sejak kembali ke China dari pertemuan puncak di Uzbekistan. Hal tersebut mendorong isu yang tidak berdasar tentang kudeta militer di Beijing. Terlebih, desas-desus mengenai kudeta Xi Jinping tersebar luas menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok. Pakar membantah rumor yang beredar dan mengatakan sang presiden menjalani karantina untuk antisipasi COVID-19. Sementara itu, Kongres Partai Komunis Tiongkok tersebut akan mengadakan kongres pada 16 Oktober mendatang. Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Cina. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, ia merevisi batas 10 tahun, yaitu untuk memegang jabatan teratas yang dipatuhi oleh dua pendahulunya. Hal itu menjadikannya sebagai pemimpin partai yang paling kuat sejak Mao Zedong. Menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok, Presiden China Xi Jinping muncul di muka publik pada Selasa 27 September. Diperkirakan melalui Kongres itu Xi Jinping siap mengamankan masa jabatan periode ketiga. Kongres Partai Komunis Cina akan dimulai pada 16 Oktober mendatang. Acara tersebut digelar secara tertutup di Aula Besar Rakyat Beijing. Diketahui pertemuan itu menjadi penting dalam siklus politik 5 tahun di negara satu partai tersebut. Xi Jinping siap untuk mengamankan masa jabatan ketiga. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak 2012. Dengan demikian, partai tersebut akan membangkitkan kembali gelar pemimpin rakyat yang tidak digunakan sejak Mao Zedong. Sebelum Kongres dilakukan pembersihan pejabat senior yang diduga melakukan korupsi. Adapun pejabat yang ditangkap yakni mantan Wakil Menteri Keamanan Publik Sun Lijun, mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua, dan mantan Kepala Polisi Shanghai Chongqing dan Shanxi. Penahanan tersebut merupakan pembersihan politik terbesar Cina dalam beberapa tahun ini. Pada minggu lalu, media pemerintah mengumumkan daftar 2.300 delegasi Komite Pusat PKC. Termasuk Presiden Xi Jinping yang terdaftar dalam acara itu. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Cina Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran, Tribuners. Aksi protes massa di Iran buntut kematian Mahsa Amini menuai pujian. Hal ini menjadi momentum sebagai revolusi penting untuk perempuan dan mendesak dunia untuk menambah tekanan kepada kepemimpinan ulama.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh putra mendiang Shah dan Raja Iran yang digulingkan pada tahun 1979 Muhammad Reza Pahlavi, yakni Reza Pahlavi. Ia menyerukan persiapan yang lebih besar untuk sistem Iran di masa depan yang sekuler dan demokratis. Diungkapkan Reza Pahlavi, era sekarang sudah zaman modern. Untuk itu revolusi pertama untuk perempuan dan dari perempuan Iran, perlu digerakkan. Menurutnya, revolusi tersebut perlu mendapatkan dukungan pria, putra, saudara, dan ayah. Diketahui Reza Pahlavi kini tidak berada di Iran, tetapi ia tinggal di pengasingan wilayah Washington DC, Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, demonstrasi telah membanjiri kota-kota besar di Iran. Puluhan orang dilaporkan setelah tewas sejak Mahsa Amini meninggal pada 16 September. Kematian Mahsa Amini terjadi setelah dia ditahan oleh polisi moral Iran. Amini diduga tidak memakai jilbab dengan benar sesuai aturan yang berlaku di Iran. Informasi terkini jumlah pengunjuk rasa dalam aksi protes kematian Mahsa Amini di Iran bertambah. Tak hanya itu, aparat keamanan menangkap aktivis dan jurnalis dalam demo tersebut. Setidaknya 76 orang tewas dalam protes anti-rezim di Iran atas kematian wanita Kurdi bernama Mahsa Amini setelah ditangkap oleh polisi moral. Angka itu naik dari yang sebelumnya dilaporkan 57 tewas per 25 September. Hal ini organisasi HAM Iran di situs resminya diungkapkan. Bahkan disebutkan penangkapan tak hanya ditujukan kepada warga yang berdemo, tetapi juga aktivis hingga jurnalis media. Komite Perlindungan Wartawan yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat membeberkan ada 20 jurnalis telah dipenjara sejak protes dimulai. Sejumlah aktivis dan pengacara juga telah ditahan, termasuk aktivis terkemuka kebebasan berbicara Hussein Rodagi yang ditangkap pada akhir pekan lalu. Penangkapan itu dilakukan di atas pembatasan internet yang ketat dan pemblokiran sejumlah media sosial, termasuk Instagram dan WhatsApp. Para aktivis menerangkan alasan pemblokiran itu bertujuan untuk mencegah rincian protes mencapai dunia luar. Sebagaimana diketahui, kematian Amini telah memicu kemarahan puluhan ribu orang di seluruh Iran. Massa lantas turun ke jalan di beberapa kota. Selama seminggu, protes telah melanda Iran. Para demonstran direspons kekerasan oleh polisi dan pihak berwenang. Para wanita di negara itu melakukan aksi protes dengan banyak yang membakar kerudung atau jilbab dan memotong rambut mereka. Merespons hal ini, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan negara harus bersikap dengan tegas terhadap mereka. Hal ini karena aksi demo menentang keamanan dan mengganggu ketenangan negara. Berita berikutnya dikabarkan dari Kuba, Tribuners. Badai Ian memporak-poranda Kuba pada Selasa 27 September. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di seluruh negara itu. Badai Ian menyebabkan angin kencang dan banjir yang menerpa di Kuba bagian barat. Direktur Teknis Serikat Listrik Kuba, Lazaro Guerra, menerangkan badai Ian telah menyebabkan kegagalan dalam sistem kelistrikan nasional. Merespons hal ini, Guerra menyebutkan petugas segera memulihkan daya listrik. Dilaporkan situasi pasca badai Ian membuat kerusakan sejumlah fasilitas publik di sejumlah lokasi, termasuk di kota barat Pinar del Rio, Kuba. Terlihat kabel listrik putus, jalan-jalan banjir, dan atap-atap rumah rusak berhamburan. Seorang warga kota berusia 70 tahun mengaku badai tersebut benar-benar menakutkan dan menerjang selama berjam-jam. Terkait hal ini, pihak berwenang setempat mengutarakan sekitar 40.000 orang telah dievakuasi di seluruh provinsi Pinar del Rio. Mereka adalah warga yang sangat terdampak dalam bencana ini. Sementara itu dilaporkan setelah diterjang Kuba, badai Ian diprediksi akan bergerak dan menerjang Florida. Pusat Badan Nasional Amerika Serikat mengatakan pihaknya memperkirakan badai Ian akan menghantam pantai barat Florida sebagai badai besar yang sangat berbahaya. Seruan itu untuk mengindahkan peringatan evakuasi yang digaungkan dari pejabat Florida setempat hingga Presiden Amerika Joe Biden.
termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis yang telah mempersiapkan kebutuhan pengungsi untuk warga yang terdampak. Terkini, Gubernur Florida menerangkan sudah ada 176 shelter untuk pengungsi. Selain itu, ada 50 shelter juga disediakan untuk pengungsi berkebutuhan khusus. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Gubernur Florida Ron DeSantis. Baik Tribuners, berita selanjutnya dikabarkan dari Inggris. Putri Wales atau istri Pangeran William, Kate Middleton, dilaporkan akan mendapatkan koleksi perhiasan mendiang Ratu Elizabeth II terbanyak. Kendati begitu, istri Raja Charles III, Permaisuri Camilla, diberi kesempatan untuk memilih perhiasan yang disukainya terlebih dahulu. Setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia pada 8 September lalu, keluarga kerajaan mulai mengurus berbagai hal yang ia tinggalkan, seperti peliharaan ratu, anjing-anjing corgi, kuda, hingga koleksi perhiasan. Permaisuri Camilla akan terlebih dahulu memilih perhiasan warisan mendiang ratu. Hal ini bukan tanpa alasan. Pakar kehidupan kerajaan Katie Dicol memaparkan alasan dibalik hal urutan tersebut, yakni hierarkis. Setelah Permaisuri Camilla, giliran Kate Middleton yang memilih perhiasan warisan ratu. Kemudian Meghan Markle, istri Pangeran Harry. Sementara itu, menurut redaktur dari magazin Majesty, Ingrid Swart menerangkan rencana tersebut sudah disusun oleh Ratu Elizabeth sejak beberapa waktu lalu. Swart juga mengatakan kemungkinan Camilla akan mengambil beberapa perhiasan. Hal ini karena ia membutuhkan koleksi perhiasan yang cukup besar guna mendukung kepemimpinannya nanti. Lebih lanjut, koleksi perhiasan Ratu Elizabeth dilaporkan memiliki nilai miliaran pound sterling. Kendati begitu, setiap perhiasan memiliki cerita dan sejarah yang berbeda. Tentu jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melanjutkan pemerintahan. Bahkan setelah kematiannya, kerajaan meminjamkan perhiasan-perhiasan ratu kepada anggota keluarga kerajaan. Kate Middleton dan Meghan Markle juga sempat mengenakan beberapa perhiasan koleksi Ratu Elizabeth saat pemakamannya beberapa waktu lalu. Berita selanjutnya dikabarkan dari Arab Tribuners. Putra mahkota Mohammed bin Salman kini telah diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi pada Selasa 27 September. Langkah itu dipandang secara efektif, meresmikan kekuasaan yang telah dipegang oleh Pangeran Mohammed. Hal tersebut dikemukakan oleh para analis. Jabatan tersebut secara tradisional dipegang oleh Raja Arab Saudi. Diketahui Pangeran Mohammed yang telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, berdasarkan keputusan kerajaan dari Raja Salman, sejumlah jabatan kepala kementerian penting lainnya tidak ada perubahan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Energi tidak mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui, Pangeran Mohammed sendiri telah berada di urutan pertama untuk menggantikan ayahnya sebagai raja sejak tahun 2017. Pada bulan lalu, sang pangeran berusia 37 tahun. Arab Saudi telah bertahun-tahun berusaha meredam spekulasi mengenai kesehatan raja berusia 86 tahun. Pada tahun 2017, Arab Saudi menepis laporan dan spekulasi yang meningkat bahwa raja berencana turun tahta demi Pangeran Mohammed. Raja Salman telah dirawat di rumah sakit 2 kali pada tahun ini. Yang terbaru, ia harus dirawat sepekan pada bulan Mei yang melibatkan tes termasuk kolonoskopi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sudah menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini, Rabu 28 September 2022. Malam ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Berita pertama terkait perang Rusia dan Ukraina Tribuners. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-216 pada Selasa 27 September. Ada sederet peristiwa di antaranya pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dilaporkan mengalami kebocoran hingga referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia disebut sebagai penyelamatan warga. Dalam hari ke-216 ini, Eropa digemparkan dengan kabar kebocoran pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Pipa gas itu diketahui untuk menyalurkan pasokan gas dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Otoritas Maritim Swedia mengeluarkan peringatan tentang temuan dua kebocoran di pipa Nord Stream 1. Kondisi tersebut terjadi hanya berselang sehari setelah temuan kebocoran pada pipa Nord Stream 2. Terkini penyelidikan tengah berlangsung untuk menemukan penyebab kebocoran kedua pipa gas itu. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menerangkan pihaknya menemukan dugaan tindakan sabotase sehingga menyebabkan kedua pipa gas itu mengalami kebocoran. Diungkapkan hal ini masih ada kaitannya dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina. Dalam hari ke-216 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan tanggapannya soal referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Kepala negara menerangkan Rusia ingin menyelamatkan orang-orang di 4 wilayah Ukraina tersebut. Untuk itu diselenggarakan referendum sebagai langkah untuk menggabungkan 4 wilayah ke Rusia. Pernyataan Putin ini muncul pada hari terakhir pemungutan suara referendum di 4 wilayah pada Selasa 20 September. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Di wilayah Zaporizhia bagian selatan, sebanyak 93,11% suara memilih bergabung dengan Rusia. Sementara itu di Kherson, sebanyak 87,05% suara memilih bergabung dengan Rusia. Kemudian di wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, ada sebanyak 98,42% suara juga memilih bergabung dengan Rusia. Lantas di wilayah Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23% suara lebih memilih bergabung Rusia setelah semua surat suara dihitung. Dengan hasil perhitungan suara itu tampaknya 4 wilayah akan bergabung dengan Rusia, sehingga ada potensi 15% wilayah Ukraina akan dicaplok oleh Rusia. Referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia telah selesai pada Selasa 27 September kemarin. Terkini dari hasil perhitungan suara, Zaporizhia mengumumkan suara de facto memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pejabat separatis wilayah Zaporizhia, Zevgeny Balitsky. Ia menerangkan mayoritas penduduk memilih untuk bergabung dengan Rusia pada Selasa 27 September kemarin. Sehingga Zaporizhia siap memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia di bawah Presiden Putin. Menurutnya, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah Rusia untuk menerima Zaporizhia menjadi bagian negara Moskwa. Pihaknya telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Rusia karena hasil referendum sudah jelas.
Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan referendum wilayah Zaporizhia dan Kherson dilakukan inisiatif sendiri. Hal ini terjadi ketika organisasi publik setempat mengajukan permintaan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Kedua wilayah berbeda dengan Luhansk dan Donetsk yang sudah ada kelompok separatis pro-Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September kemarin. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Penyelidikan dilakukan terhadap temuan laporan adanya kebocoran 2 pipa gas Rusia yang mengalir ke Eropa. Hal ini untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. 3 negara Eropa angkat bicara soal temuan kebocoran 2 pipa gas tersebut, yakni Jerman, Denmark, dan Swedia. Ketiga negara itu menduga kebocoran pipa gas Rusia di Laut Baltik ini merupakan soal serangan. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan kebocoran itu karena serangan yang ditargetkan pada infrastruktur. Ia yakin kejadian tersebut bukan disebabkan fenomena alam atau kelalaian material. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Denmark Mette Frederiksen membeberkan penyebab kebocoran karena tindakan yang disengaja hingga diduga disabotase. Hal ini juga senada dengan Perdana Menteri Polandia yang mengatakan ada pihak yang melakukan sabotase. Dengan adanya temuan ini, maka keamanan energi Eropa disebut sedang terancam. Terkait hal ini, Ukraina angkat bicara. Seorang pejabat senior Ukraina menyebutkan insiden itu merupakan ulah Rusia untuk mengacaukan Eropa. Akan tetapi, dirinya tidak memberikan bukti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi Rusia yang mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah. Ia menyebutkan referendum itu sebagai upaya Rusia mencaplok negaranya. Hal ini Zelensky sampaikan kepada Dewan Keamanan PBB secara daring. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Presiden Rusia. Kepala negara Ukraina mengatakan lelucon di wilayah pendudukan tersebut tidak bisa disebut tiruan dari referendum. Dalam kesempatan itu, Presiden Zelensky menegaskan setiap tindakan kriminal Rusia tidak akan mengubah apapun untuk Ukraina. Pemerintah Ukraina berkomitmen melindungi kehidupan masyarakatnya, termasuk melindungi warga Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, Kharkiv, dan di Crimea. Sebagaimana diketahui, Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Sebelumnya, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Referendum berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky soal hasil referendum 4 wilayah. Українці, українки, щойно взяв участь в засіданні Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання скликане за нашою ініціативою. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримали скликання цього засідання і чітко виступили на захист України і міжнародного права, фундаментальних норм міжнародного права, злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо. Можливо саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу, реалізація Росії так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло.
Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього. Rusia angkat bicara soal peringatan Barat yang menanggapi rencana Rusia menggunakan senjata nuklir. Diungkapkan Moskwa penggunaan nuklir justru membuat NATO tidak akan ikut campur soal konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia Dmitry Medvedev yang memperingatkan negara-negara Barat ada kemungkinan negaranya untuk menggunakan senjata nuklir bila peperangan berlarut-larut. Hal ini bantahan prediksi Amerika Serikat yang menganggap Putin tidak akan memakai senjata kiamat tersebut dalam invasinya ke Ukraina. Medvedev menegaskan jika nuklir diluncurkan, maka membuat NATO tidak akan ikut campur lagi. Disebutkan NATO dan negara-negara Barat tidak akan mau mati dalam kiamat nuklir demi Ukraina. Namun mantan Presiden Rusia itu menjelaskan sangat tidak mungkin bahwa kondisi untuk menjamin respons nuklir oleh Moskow akan muncul di Ukraina. Pernyataan Medvedev ini dikemukakan saat membahas hipotesis penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di media sosial pada Selasa 27 September kemarin. Ia menepis pernyataan politisi Barat yang telah memperingatkan Moskow agar tidak menggunakan nuklir sebagai hasutan diare. Sebagaimana diketahui, Moskow mengatakan hanya akan menggunakan senjata nuklir jika salah satu sekutunya diserang dengan senjata pemusnah massal. Selain itu, Rusia memakai nuklir jika keberadaannya dipertaruhkan dalam konflik konvensional. Ribuan warga Rusia telah meninggalkan negaranya menuju negara tetangga karena tidak mau ikut wajib militer dalam mobilisasi parsial. Kendati begitu, pemerintah Rusia tidak akan meminta ekstradisi warganya tersebut. Keputusan ini diumumkan pada Selasa 27 September. Pemerintah Rusia telah mengetahui warganya pergi ke negara tetangga termasuk Finlandia, Kazakhstan, Georgia, atau negara lain. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan pemerintah belum mengirim permintaan apapun kepada pihak berwenang negara-negara itu atas dugaan pemulangan paksa warga Rusia ke tanah Rusia. Bahkan Kemenhan tidak memiliki rencana ekstradisi tersebut. Seperti diketahui, ribuan pria warga Rusia usia militer telah menyeberang ke negara-negara tetangga secara massal. Hal ini terjadi setelah mobilisasi parsial diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin pada Rabu 21 September. Mereka rela mengantri berjam-jam di penyeberangan perbatasan. Dilaporkan pada Rabu 28 September, pemerintah Kazakhstan menyebutkan ada sekitar 98.000 orang Rusia telah memasuki negaranya. Terkait hal ini, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev berjanji untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan warga Rusia yang melarikan diri. Selain ke Kazakhstan, warga yang kabur juga menuju ke Finlandia dan Georgia. Mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat Edward Snowden mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Status itu diberikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menurut keputusan Presiden Rusia pada Senin 26 September. Sosok Edward Snowden sebelumnya warga Amerika Serikat. Snowden melarikan diri dari Amerika Serikat setelah membocorkan file rahasia negara pada tahun 2013 silam. Diketahui file rahasia itu berisi informasi mengenai operasi pengawasan domestik Amerika Serikat dan internasional yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, tempat Snowden bekerja.
Atas tindakannya, pihak berwenang Amerika Serikat selama bertahun-tahun ingin Snowden kembali ke Amerika Serikat. Hal ini untuk menghadapi pengadilan pidana atas tuduhan spionase. Snowden melarikan diri ke Rusia dan diberi suaka. Lantas ia mendapatkan izin menjadi penduduk tetap di Rusia pada tahun 2020. Ketika itu Snowden mengungkapkan memiliki rencana mendaftar kewarganegaraan Rusia tanpa melepas kewarganegaraan Amerikanya. Terkini, informasi Snowden telah mendapatkan kewarganegaraan Rusia menjadi perguncingan bagi warga Rusia. Dengan ada candaan, warga Rusia mempertanyakan Snowden akan dipanggil untuk ikut wajib militer setelah Presiden Putin mengumumkan mobilisasi parsial ke Ukraina. Merespons hal ini, pengacara Snowden Anatoly Kucherena menerangkan kliennya tidak dapat dipanggil wajib militer. Hal ini karena Snowden sebelumnya tidak pernah bertugas di tentara Rusia. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengaku tidak mengetahui adanya perubahan status Snowden sebagai warga negara AS. Berita selanjutnya dikabarkan dari China, Tribuners. Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Sebagaimana diketahui, Xi Jinping telah absen dari penampilan publik sejak kembali ke China dari pertemuan puncak di Uzbekistan. Hal tersebut mendorong isu yang tidak berdasar tentang kudeta militer di Beijing. Terlebih desas-desus mengenai kudeta Xi Jinping tersebar luas menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok. Pakar membantah rumor yang beredar dan mengatakan sang presiden menjalani karantina untuk antisipasi COVID-19. Sementara itu, Kongres Partai Komunis Tiongkok tersebut akan mengadakan kongres pada 16 Oktober mendatang. Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Cina. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, ia merevisi batas 10 tahun, yaitu untuk memegang jabatan teratas yang dipatuhi oleh dua pendahulunya. Hal itu menjadikannya sebagai pemimpin partai yang paling kuat sejak Mao Zedong. Menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok, Presiden China Xi Jinping muncul di muka publik pada Selasa 27 September. Diperkirakan melalui Kongres itu Xi Jinping siap mengamankan masa jabatan periode ketiga. Kongres Partai Komunis Cina akan dimulai pada 16 Oktober mendatang. Acara tersebut digelar secara tertutup di Aula Besar Rakyat Beijing. Diketahui pertemuan itu menjadi penting dalam siklus politik 5 tahun di negara satu partai tersebut. Xi Jinping siap untuk mengamankan masa jabatan ketiga. Diketahui Xi Jinping telah menjadi presiden Cina sejak 2012. Dengan demikian, partai tersebut akan membangkitkan kembali gelar pemimpin rakyat yang tidak digunakan sejak Mao Zedong. Sebelum Kongres dilakukan pembersihan pejabat senior yang diduga melakukan korupsi. Adapun pejabat yang ditangkap yakni mantan Wakil Menteri Keamanan Publik Sun Lijun, mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua, dan mantan Kepala Polisi Shanghai, Chongqing, dan Shanxi. Penahanan tersebut merupakan pembersihan politik terbesar Cina dalam beberapa tahun ini. Pada minggu lalu, media pemerintah mengumumkan daftar 2.300 delegasi Komite Pusat PKC. Termasuk Presiden Xi Jinping yang terdaftar dalam acara itu. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Cina Xi Jinping akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Selasa 27 September. Hal ini menepis rumor dirinya dikudeta hingga menjadi tahanan rumah. Kemunculan Presiden Xi ini saat menghadiri sebuah pameran di ibu kota Beijing. Berita selanjutnya dikabarkan dari Iran, Tribuners. Aksi protes massa di Iran buntut kematian Mahsa Amini menuai pujian. Hal ini menjadi momentum sebagai revolusi penting untuk perempuan dan mendesak dunia untuk menambah tekanan kepada kepemimpinan ulama.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh putra mendiang sah dan Raja Iran yang digulingkan pada tahun 1979 Muhammad Reza Pahlavi, yakni Reza Pahlavi. Ia menyerukan persiapan yang lebih besar untuk sistem Iran di masa depan yang sekuler dan demokratis. Diungkapkan Reza Pahlavi, era sekarang sudah zaman modern. Untuk itu revolusi pertama untuk perempuan dan dari perempuan Iran, perlu digerakkan. Menurutnya, revolusi tersebut perlu mendapatkan dukungan pria, putra, saudara, dan ayah. Diketahui Reza Pahlavi kini tidak berada di Iran, tetapi ia tinggal di pengasingan wilayah Washington DC, Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, demonstrasi telah membanjiri kota-kota besar di Iran. Puluhan orang dilaporkan setelah tewas sejak Mahsa Amini meninggal pada 16 September. Kematian Mahsa Amini terjadi setelah dia ditahan oleh polisi moral Iran. Amini diduga tidak memakai jilbab dengan benar sesuai aturan yang berlaku di Iran. Informasi terkini jumlah pengunjuk rasa dalam aksi protes kematian Mahsa Amini di Iran bertambah. Tak hanya itu, aparat keamanan menangkap aktivis dan jurnalis dalam demo tersebut. Setidaknya 76 orang tewas dalam protes anti-rezim di Iran atas kematian wanita Kurdi bernama Mahsa Amini setelah ditangkap oleh polisi moral. Angka itu naik dari yang sebelumnya dilaporkan 57 tewas per 25 September. Hal ini organisasi HAM Iran di situs resminya diungkapkan. Bahkan disebutkan penangkapan tak hanya ditujukan kepada warga yang berdemo, tetapi juga aktivis hingga jurnalis media. Komite Perlindungan Wartawan yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat membeberkan ada 20 jurnalis telah dipenjara sejak protes dimulai. Sejumlah aktivis dan pengacara juga telah ditahan, termasuk aktivis terkemuka kebebasan berbicara Hussein Ronagi yang ditangkap pada akhir pekan lalu. Penangkapan itu dilakukan di atas pembatasan internet yang ketat dan pemblokiran sejumlah media sosial, termasuk Instagram dan WhatsApp. Para aktivis menerangkan alasan pemblokiran itu bertujuan untuk mencegah rincian protes mencapai dunia luar. Sebagaimana diketahui, kematian Amini telah memicu kemarahan puluhan ribu orang di seluruh Iran. Massa lantas turun ke jalan di beberapa kota. Selama seminggu, protes telah melanda Iran. Para demonstran direspons kekerasan oleh polisi dan pihak berwenang. Para wanita di negara itu melakukan aksi protes dengan banyak yang membakar kerudung atau jilbab dan memotong rambut mereka. Merespons hal ini, Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan negara harus bersikap dengan tegas terhadap mereka. Hal ini karena aksi demo menentang keamanan dan mengganggu ketenangan negara. Berita berikutnya dikabarkan dari Kuba, Tribuners. Badai Ian memporak-poranda Kuba pada Selasa 27 September. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di seluruh negara itu. Badai Ian menyebabkan angin kencang dan banjir yang menerpa di Kuba bagian barat. Direktur Teknis Serikat Listrik Kuba, Lazaro Guerra, menerangkan badai Ian telah menyebabkan kegagalan dalam sistem kelistrikan nasional. Merespons hal ini, Guerra menyebutkan petugas segera memulihkan daya listrik. Dilaporkan situasi pasca badai Ian membuat kerusakan sejumlah fasilitas publik di sejumlah lokasi, termasuk di kota barat Pinar del Rio, Kuba. Terlihat kabel listrik putus, jalan-jalan banjir, dan atap-atap rumah rusak berhamburan. Seorang warga kota berusia 70 tahun mengaku badai tersebut benar-benar menakutkan dan menerjang selama berjam-jam. Terkait hal ini, pihak berwenang setempat mengutarakan sekitar 40.000 orang telah dievakuasi di seluruh provinsi Pinar del Rio. Mereka adalah warga yang sangat terdampak dalam bencana ini. Sementara itu dilaporkan setelah diterjang Kuba, badai Ian diprediksi akan bergerak dan menerjang Florida. Pusat Badan Nasional Amerika Serikat mengatakan pihaknya memperkirakan badai Ian akan menghantam pantai barat Florida sebagai badai besar yang sangat berbahaya. Seruan itu untuk mengindahkan peringatan evakuasi yang digaungkan dari pejabat Florida setempat hingga Presiden Amerika Joe Biden.
termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis yang telah mempersiapkan kebutuhan pengungsi untuk warga yang terdampak. Terkini, Gubernur Florida menerangkan sudah ada 176 shelter untuk pengungsi. Selain itu, ada 50 shelter juga disediakan untuk pengungsi berkebutuhan khusus. Tribuners, berikut kami tayangkan pernyataan Gubernur Florida Ron DeSantis. Baik Tribuners, berita selanjutnya dikabarkan dari Inggris. Putri Wales atau istri Pangeran William, Kate Middleton dilaporkan akan mendapatkan koleksi perhiasan mendiang Ratu Elizabeth II terbanyak. Kendati begitu, istri Raja Charles III, Permaisuri Camilla, diberi kesempatan untuk memilih perhiasan yang disukainya terlebih dahulu. Setelah Ratu Elizabeth meninggal dunia pada 8 September lalu, keluarga kerajaan mulai mengurus berbagai hal yang ia tinggalkan, seperti peliharaan ratu, anjing-anjing corgi, kuda, hingga koleksi perhiasan. Permaisuri Camilla akan terlebih dahulu memilih perhiasan warisan mendiang ratu. Hal ini bukan tanpa alasan. Pakar kehidupan kerajaan Katie Dicol memaparkan alasan dibalik hal urutan tersebut, yakni hierarkis. Setelah Permaisuri Camilla, giliran Kate Middleton yang memilih perhiasan warisan ratu. Kemudian Meghan Markle, istri Pangeran Harry. Sementara itu, menurut redaktur dari magazin Majesty, Ingrid Swart menerangkan rencana tersebut sudah disusun oleh Ratu Elizabeth sejak beberapa waktu lalu. Swart juga mengatakan kemungkinan Camilla akan mengambil beberapa perhiasan. Hal ini karena ia membutuhkan koleksi perhiasan yang cukup besar guna mendukung kepemimpinannya nanti. Lebih lanjut, koleksi perhiasan Ratu Elizabeth dilaporkan memiliki nilai miliaran pound sterling. Kendati begitu, setiap perhiasan memiliki cerita dan sejarah yang berbeda. Tentu jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melanjutkan pemerintahan. Bahkan setelah kematiannya, kerajaan meminjamkan perhiasan-perhiasan ratu kepada anggota keluarga kerajaan. Kate Middleton dan Meghan Markle juga sempat mengenakan beberapa perhiasan koleksi Ratu Elizabeth saat pemakamannya beberapa waktu lalu. Berita selanjutnya dikabarkan dari Arab Tribuners. Putra mahkota Mohammed bin Salman kini telah diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi pada Selasa 27 September. Langkah itu dipandang secara efektif, meresmikan kekuasaan yang telah dipegang oleh Pangeran Mohammed. Hal tersebut dikemukakan oleh para analis. Jabatan tersebut secara tradisional dipegang oleh Raja Arab Saudi. Diketahui Pangeran Mohammed yang telah menjadi penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, berdasarkan keputusan kerajaan dari Raja Salman, sejumlah jabatan kepala kementerian penting lainnya tidak ada perubahan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Energi tidak mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui, Pangeran Mohammed sendiri telah berada di urutan pertama untuk menggantikan ayahnya sebagai raja sejak tahun 2017. Pada bulan lalu, sang pangeran berusia 37 tahun. Arab Saudi telah bertahun-tahun berusaha meredam spekulasi mengenai kesehatan raja berusia 86 tahun. Pada tahun 2017, Arab Saudi menepis laporan dan spekulasi yang meningkat bahwa raja berencana turun tahta demi Pangeran Mohammed. Raja Salman telah dirawat di rumah sakit 2 kali pada tahun ini. Yang terbaru, ia harus dirawat sepekan pada bulan Mei yang melibatkan tes termasuk kolonoskopi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini, Rabu 28 September 2022. Malam ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Bima Maulana, inilah live update selengkapnya. Berita pertama terkait perang Rusia dan Ukraina Tribuners. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-216 pada Selasa 27 September. Ada sederet peristiwa di antaranya pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dilaporkan mengalami kebocoran hingga referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia disebut sebagai penyelamatan warga. Dalam hari ke-216 ini, Eropa digemparkan dengan kabar kebocoran pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Pipa gas itu diketahui untuk menyalurkan pasokan gas dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Otoritas Maritim Swedia mengeluarkan peringatan tentang temuan dua kebocoran di pipa Nord Stream 1. Kondisi tersebut terjadi hanya berselang sehari setelah temuan kebocoran pada pipa Nord Stream 2. Terkini penyelidikan tengah berlangsung untuk menemukan penyebab kebocoran kedua pipa gas itu. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menerangkan pihaknya menemukan dugaan tindakan sabotase sehingga menyebabkan kedua pipa gas itu mengalami kebocoran. Diungkapkan hal ini masih ada kaitannya dengan langkah selanjutnya dari eskalasi situasi di Ukraina. Dalam hari ke-216 ini pula, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan tanggapannya soal referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. 4 wilayah itu diantaranya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Kepala negara menerangkan Rusia ingin menyelamatkan orang-orang di 4 wilayah Ukraina tersebut. Untuk itu diselenggarakan referendum sebagai langkah untuk menggabungkan 4 wilayah ke Rusia. Pernyataan Putin ini muncul pada hari terakhir pemungutan suara referendum di 4 wilayah pada Selasa 20 September. Sebagaimana diketahui, Rusia menggelar referendum di 4 wilayah pendudukan di Ukraina pada Jumat 23 September. Referendum dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yakni 23 hingga 27 September. Namun Ukraina dan Sekutu Barat mengecam dan mengutuk referendum tersebut. Rusia mengklaim kemenangan dalam referendum 4 wilayah Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Hal ini berdasarkan hasil awal rekapitulasi perhitungan suara referendum. Badan Jajak Pendapat Lokal membeberkan hasil pemungutan suara yang diikuti warga 4 wilayah. Di wilayah Zaporizhia bagian selatan, sebanyak 93,11% suara memilih bergabung dengan Rusia. Sementara itu di Kherson, sebanyak 87,05% suara memilih bergabung dengan Rusia. Kemudian di wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, ada sebanyak 98,42% suara juga memilih bergabung dengan Rusia. Lantas di wilayah Donetsk, Badan Pemungutan Suara mengatakan 99,23% suara lebih memilih bergabung Rusia setelah semua surat suara dihitung. Dengan hasil perhitungan suara itu tampaknya 4 wilayah akan bergabung dengan Rusia, sehingga ada potensi 15% wilayah Ukraina akan dicaplok oleh Rusia. Referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia telah selesai pada Selasa 27 September kemarin. Terkini dari hasil perhitungan suara, Zaporizhia mengumumkan suara de facto memisahkan diri dari Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pejabat separatis wilayah Zaporizhia, Zevgeny